Di sebuah padang luas yang hanya dipenuhi semak-semak, Kim Soo-ho, atau yang sekarang dikenal sebagai Lloyd Frontera, mengamati lautan uang di depannya bersama hewan peliharaan dan pelayan setianya. Dengan cangkul di tangan, Lloyd mengaktifkan kemampuannya, melakukan simulasi perencanaan pembangunan di masa depan. Inilah kisah seorang insinyur sipil yang sepenuhnya mengubah dunia abad pertengahan. Namun, sebelum itu, mari kita kembali beberapa tahun ke belakang. Kamu telah dipilih secara acak oleh makhluk absolut sebagai kandidat. Mulai sekarang, kamu akan menjadi karakter dalam sebuah novel, Iron-Blooded Engineer. Itulah pesan yang diterima Kim Soo-ho begitu ia membuka matanya. Saat itu juga, dia menyadari dirinya telah masuk ke dalam dunia fantasi dari novel yang dibacanya semalam. Namun, dia bingung, mengapa posisi dia saat ini terbaring di atas tanah. Dia berdiri dengan tubuh menggigil. Mulutnya kaku akibat tidur di jalanan. Sistem mengejeknya, membuatnya stres dan Lloyd berusaha memukulnya. Ketika akhirnya dia sadar, dia tahu bahwa dia telah merasuki tubuh seseorang. Pengawalnya, yang telah mencarinya kemana-mana, akhirnya menemukannya. Dia adalah tokoh utama dalam novel, Javier Azrahan. Lloyd segera mengenalinya karena penampilannya persis seperti ilustrasi di novel tersebut. Dalam cerita, reputasi Javier sebagai pendekar pedang tersebar ke seluruh benua. Namun pada awalnya, dia hanyalah seorang satria anonim yang bekerja di pedesaan. Ketika Lloyd menyadari bahwa dirinya adalah Lloyd Frontera, si pemuda bermasalah, dia merasa sangat kesal. Melihat ini, Javier mengatakan bahwa dia tidak pernah menyebutnya sebagai pemuda bermasalah. Tapi dia senang karena Lloyd memiliki kesadaran diri. Sesampainya di rumah keluarga, Javier sedang menghangatkan diri di depan perapian sambil bertanya, apakah Lloyd benar-benar tidak ingat apa yang terjadi. Ternyata, Lloyd minum hingga mabuk berat, menghancurkan bar, dan berhasil pulang hanya dengan mengikuti nalurinya, namun pingsan di tengah jalan. Lloyd yang masih menggigil melihat lantai. Meskipun hangat, lingkungan sekitarnya tetap sangat dingin, seperti yang diharapkan di dunia fantasi abad pertengahan. Sebelum pergi, Javier mengatakan akan melaporkan insiden di bar tersebut kepada ayah Lloyd. Lloyd kemudian menanyakan tentang hutang keluarganya. Dia tahu seluruh ceritanya dari novel yang dibacanya semalam di apartemennya. Dia juga tahu nasib keluarga Lloyd. Baron dan Baroness dibunuh oleh penipu. Dan Lloyd, si gelandangan, mati muntah darah. Lloyd marah dengan cara hidup Lloyd di dunia fantasi ini. Bahkan lebih buruk dari kehidupan masa lalunya di Korea. Keesokan harinya, ibunya bertanya apakah dia benar-benar menghancurkan barang-barang di bar malam itu, dan memintanya untuk meminta maaf kepada pemilik bar kali ini. Lloyd berpikir bahwa pemilik tubuh aslinya yang seharusnya meminta maaf, karena dia tidak melakukan apa-apa. Namun dia tetap mengatakan bahwa dia akan meminta maaf. Kata-katanya benar-benar membuat ibunya dan Javier kaget. Mereka tidak pernah membayangkan Lloyd akan meminta maaf kepada siapapun. Di kota, seorang pria yang sedang bekerja, melihat Lloyd dan pengawalnya berjalan melintasi kota. Pria itu begitu ketakutan hingga dia bersembunyi di belakang gerobak. Sebenarnya, ini terjadi pada semua orang di kota. Bahkan anak-anak diberitahu untuk tidak melakukan kontak mata dengannya. Dia bertanya-tanya mengapa Javier mengikutinya. Javier mengatakan bahwa Tuan memintanya untuk mencegah terjadinya kecelakaan lagi. Singkatnya, dia ada di sana untuk melindungi penduduk desa dari Lloyd. Lloyd berpikir, apakah dia sebaiknya membersihkan citranya terlebih dahulu. Namun, masalah yang lebih mendesak adalah menghasilkan banyak uang untuk melunasi hutang keluarganya, agar dia bisa menikmati hidup yang layak. Dia memeriksa sistem untuk mencari trik yang bisa dia gunakan, namun hanya menemukan dua kemampuan yang tidak berguna. Javier bertanya kemana Lloyd akan pergi, karena mereka sudah berada di depan bar. Lloyd mengatakan dia teralihkan, dan tidak sadar sudah sampai. Namun, Javier masih curiga dengan tindakannya dan menduga dia berbohong. Saat Lloyd masuk ke dalam bar, Javier merasa bahwa Lloyd berbeda dari malam sebelumnya. Seolah-olah dia telah menjadi orang yang lain. Di dalam bar, terlihat bahwa Lloyd memang membuat kekacauan malam sebelumnya. Dia meminta maaf. Namun permintaan maaf itu malah membuat pemilik bar semakin waspada. Melihat pemilik bar ketakutan karena Lloyd berbicara dengan nada formal, dia mencoba bersikap sedikit lebih sombong. Tapi sepertinya permintaan maafnya tidak berjalan dengan baik. Di luar, Javier mengatakan bahwa wajar saja jika pemilik bar tidak menerima permintaan maafnya, karena Lloyd telah menghancurkan semua furnitur dan dekorasi yang membutuhkan waktu lama untuk diperoleh. Javier mengatakan bahwa pemilik bar hanya akan puas setelah menerima kompensasi. Tapi Lloyd masih harus melunasi banyak hutang keluarganya. Javier melanjutkan, mengatakan bahwa kondisi ibu pemilik bar semakin memburuk karena dinginnya musim dingin. Namun, hal ini justru memberikan Lloyd ide cemerlang. Seolah-olah lampu menyala di kepalanya.
Dia teringat bahwa di dunia ini belum ada konsep lantai batu yang dipanaskan. Jika dia bisa membuatnya di sini, pastinya akan sangat laku. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh Lloyd, tetapi dengan pengetahuan Kim Soo-ho, hal itu mungkin. Di Korea, dia belajar teknik sipil dan bahkan berhasil membangun rumah saat berada di militer. Dengan penuh semangat, dia memberitahu Javier bahwa dia akan kembali ke bar. Namun, saat dia kembali, dia menerima pemberitahuan dari sistem yang mengatakan bahwa perjalanan sebenarnya baru saja dimulai. Kini, dia bisa mendapatkan poin RP dari orang-orang di sekitarnya. Awalnya, Lloyd tidak sepenuhnya mengerti apa arti poin itu dan membayangkan mungkin mirip dengan XP. Namun, berbeda dengan XP, dia tidak mendapatkannya dengan membunuh monster, melainkan dengan meningkatkan hubungan dengan karakter lain. Maka dari itu, dia memutuskan untuk mencoba bagaimana sistem ini bekerja pada Javier. Tingkat kesan Javier terhadapnya berada di -30. Merasa bahwa angka ini sangat rendah, dia mencoba memuji Javier dengan mengatakan bahwa dia tampan. Namun, ini justru membuat kesan Javier semakin buruk, menjadi -31. Lloyd memutuskan untuk tidak melanjutkan percobaan ini agar tidak membuat Javier semakin kesal, lalu melanjutkan perjalanannya ke bar. Di sana, Lloyd mencoba membuat kontrak dengan pemilik bar. Dalam kontrak itu, tertulis bahwa dia akan membangun sesuatu untuk membayar semua kerusakan yang sudah dibuatnya. Pemilik bar, tentu saja, menjadi waspada dan curiga, bahkan menggunakan kemampuan penghalang mental untuk melindungi dirinya. Karena reputasinya sudah benar-benar hancur, Lloyd tidak bisa begitu saja berpura-pura menjadi orang lain untuk menebusnya. Sebaliknya, dia menggunakan reputasinya sebagai seorang pemuda bermasalah untuk memaksa pemilik bar menandatangani kontrak. Setelah kontrak berhasil ditandatangani, Lloyd mengatakan bahwa pemilik bar telah membuat pilihan yang tepat dengan bernegosiasi dengannya. Sementara pengawalnya memandangnya dengan penuh curiga. Di halaman bar, Lloyd mulai mengukur tanah dengan sekop. Javier, yang masih curiga, bertanya apakah Lloyd sedang mencoba membuat pola perilaku buruk yang baru. Lloyd menjawab bahwa Javier hanya menilai dirinya berdasarkan tindakan di masa lalu, tetapi sekarang semuanya sudah berubah. Dia berjanji akan membuat mereka tersenyum pada akhirnya. Lloyd mulai menggali tanah, meratakannya, dan memukulnya beberapa kali hingga halus. Kemudian, dia membangun struktur rumah dengan menggunakan kayu dari gudang rumah keluarganya. Seminggu kemudian, fondasi rumah hampir selesai. Yang tersisa hanyalah menggunakan tanah liat merah dari sungai untuk melengkapi pembangunan. Namun, tubuh Lloyd masih lemah. Tidak seperti mesin yang tak kenal lelah. Javier benar-benar terkesan bahwa Lloyd benar-benar memenuhi janjinya kepada pemilik bar, meskipun dia terlihat sangat kelelahan. Meski begitu, Lloyd berkata bahwa dia tidak punya waktu untuk beristirahat dan terus bekerja. Saat dia bersiap untuk memotong kayu, Javier menghentikannya, mengambil kapak dari tangannya, dan bertanya apa yang perlu dilakukan. Dengan cepat, Javier melempar papan kayu ke udara dan memotongnya menjadi bentuk yang sempurna. Lloyd terkesan dan memberinya jempol. Ini memang yang diharapkan dari seseorang yang akan menjadi master pedang, kata Lloyd, bahkan membandingkannya dengan alat modern. Kemudian, dengan berani, Lloyd meminta Javier membantunya menggali, meskipun jelas ini membuat Javier kesal. Bukannya berterima kasih, Lloyd malah memintanya untuk bekerja lebih banyak. Namun, Lloyd berhasil meyakinkan Javier, mengatakan bahwa jika mereka menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat, Javier bisa memuaskan rasa penasarannya tentang apa yang sedang Lloyd kerjakan. Tanpa pilihan lain, Javier akhirnya setuju membantu Lloyd, dan tidak lama kemudian mereka berhasil menyelesaikan pembangunan rumah itu. Javier kemudian bertanya tentang simbol yang terukir di plakat rumah itu. Namun Lloyd menjawab bahwa itu adalah logonya. Kemudian, Lloyd menyalakan perapian dan memanggil pemilik bar dan ibunya untuk melihat hasil kerjanya. Begitu mereka masuk ke dalam ruangan yang hangat, ibu pemilik bar berkata bahwa ia merasa persendiannya mulai rileks. Sementara pemilik bar bertanya-tanya bagaimana Lloyd bisa melakukannya. Lloyd berpikir bahwa wajar saja jika orang-orang di dunia ini terkejut. Ini adalah kekuatan teknik pemanas lantai andal dari Korea. Javier pun terkesan melihat bahwa Lloyd benar-benar berhasil membuat dua orang tersenyum. Meskipun Javier masih meragukan niat Lloyd, tak dapat dipungkiri bahwa karena Lloyd, dua orang kini merasa bahagia. Kesan Javier terhadap Lloyd meningkat 2 poin, dan Lloyd mendapatkan 36 poin RP. Lloyd bahkan bercanda dengan pengawalnya, mengatakan bahwa Javier mungkin berpikir, bagaimana bisa sampah seperti ini punya ide seperti itu. Meski menghabiskan sedikit biaya untuk membangun rumah ini, tidak masalah, karena rumah contoh ini akan menjadi etalase dari sumber uang barunya. Beberapa hari kemudian, orang-orang mulai mengantri untuk merasakan sauna yang dibuat Lloyd. Mereka yang keluar dengan berkeringat, hanya membuat yang belum masuk semakin penasaran. Lloyd memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba menjual idenya. Dia membuat dua rencana berbeda. Tipe A, yaitu bangunan terpisah, dan tipe B, yaitu renovasi lantai rumah yang sudah ada. Dia juga menawarkan diskon 10% jika mereka membeli kedua paket tersebut sekaligus.
Sementara Lloyd sedang sibuk menawarkan kontrak, tiba-tiba ayahnya muncul dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Lloyd langsung merasa cemas ketika melihat kehadiran ayahnya. Dan sekarang, di dalam mansion, mereka sedang makan malam berhadapan di meja. Bukan karena dia menghindar, tapi akan jadi masalah jika ayahnya melarangnya bekerja pada proyek bangunan. Ayahnya memutuskan untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan dan bertanya apa yang sedang direncanakannya kali ini. Lloyd mencoba bersikap biasa saja, seperti dirinya sendiri, dan menjelaskan bahwa satu-satunya yang dia lakukan hanyalah membangun ruangan berpemanas untuk pemilik bar. Namun, ayahnya sudah tahu tentang kontrak yang dia buat, dan memperingatkannya bahwa berbohong serta menipu rakyat tidak akan ditoleransi. Lloyd membantah dan mengatakan bahwa itu bukan niatnya, kemudian meminta izin untuk pergi. Namun, ayahnya bertanya apakah dia khawatir tentang keadaan keluarga mereka. Dia melanjutkan dengan mengatakan agar Lloyd tidak perlu khawatir, karena dia akan mengatasi situasi ini dengan cepat, dan mengingatkannya agar tidak menyimpang dari jalan yang benar. Lloyd teringat bahwa dalam kehidupan masa lalunya, dia juga mendengar kata-kata yang sama dari ayahnya. Pada saat itu, dia berpikir semuanya baik-baik saja, tetapi ternyata itu semua hanya kebohongan. Saat Lloyd pergi, dia berkata kepada ayahnya agar tidak menyerah dan tetap kuat. Kata-kata itu adalah yang seharusnya dia ucapkan kepada ayahnya dulu. Saat berjalan di lorong, sambil memikirkan permintaan-permintaan yang diterimanya, dua penagih utang lewat tanpa menyapanya. Di dalam ruangan Baron, mereka mengatakan bahwa dia hanya punya 5 hari sebelum tenggat waktu, dan jika dia terus tidak membayar, mereka tidak akan tinggal diam. Lloyd, yang sedang menguping dari balik pintu, berpikir bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk muncul. Dia ingat mendapatkan beberapa RP ketika kesan Javier meningkat, dan dia mendapati bahwa RP itu bisa digunakan untuk meningkatkan keterampilannya. Sebuah pemindaian muncul, menganalisis semua keterampilan yang dia miliki. Sistem menyatakan bahwa dia lebih pintar dari yang terlihat, membuat Lloyd marah. Mengatakan bahwa itu jelas karena dia dulu adalah siswa beasiswa berprestasi. Dua keterampilan yang dia peroleh berdasarkan pengetahuannya saat ini adalah pengukuran dasar dan desain dasar. Meskipun Lloyd tidak sepenuhnya mengerti apa arti keterampilan itu, dia memutuskan untuk membelinya. Pengukuran dasar diaktifkan, dan matanya mulai bersinar hijau. Saat dia melihat keluar, dia bisa menghitung luas tanah hanya dengan matanya. Keterampilan desain dasar menciptakan layar di depannya yang mampu menggambar model dengan cepat. Jauh lebih berguna dibandingkan menggambarnya di atas kertas. Meski pekerjaan akan menjadi lebih mudah mulai sekarang, masih ada masalah konstruksi karena dia tidak punya cukup tenaga kerja. Lloyd berpikir bahwa memiliki alat berat seperti ekskavator akan sangat memudahkan. Sistem mengatakan bahwa mungkin untuk memanggilnya, membuat Lloyd sangat bersemangat, namun butuh 50 HP untuk memanggil spesies fantasi secara acak, sementara dia hanya memiliki 1. Meski begitu, itu bagus, karena jika spesies fantasi sesuai dengan bayangannya, mereka mungkin lebih berguna daripada alat berat. Kembali ke penagih utang. Mereka mengancam Baron, mengatakan bahwa jika dia tidak punya cukup uang untuk membayar, mereka mungkin akan mengambil istrinya dan menjualnya. Namun, pada saat itu, Lloyd muncul dan bertanya apakah mereka kehilangan tata krama hanya karena mereka adalah penagih utang. Mereka bertanya mengapa seorang anak mencampuri urusan orang dewasa. Tetapi sebelum mereka menyuruhnya pergi, Lloyd meminta surat undangan mereka. Dalam hukum bangsawan kerajaan, Pasal 3, Bagian 6, disebutkan bahwa semua bangsawan memiliki hak untuk melindungi hak dan kepentingan mereka, dan memasuki rumah bangsawan tanpa undangan setara dengan invasi. Penagih utang mengaku tidak pernah mendengar hukum itu, tetapi Lloyd menantang mereka untuk memeriksanya bersama dan memanggil Javier. Segera setelah Javier masuk ruangan, Lloyd memerintahkannya untuk memotong tangan para penyusup itu. Penagih utang bertanya apakah Lloyd sudah gila, atau apakah dia berencana menyelesaikan masalah ini di pengadilan. Lloyd menjawab bahwa itulah sebabnya dia menyuruh mereka memeriksanya bersama. Dia ingin melihat pihak mana yang akan dipilih oleh pengadilan. Melihat Javier menghunus pedangnya, kedua penagih utang itu ketakutan dan lari, sambil berkata bahwa mereka akan menyesali hal ini. Ayahnya, yang tampak ketakutan, memprotes bahwa ini tidak akan membantu menenangkan situasi, sampai Lloyd melemparkan sekantong uang di atas meja. Dia mengatakan bahwa itu adalah pembayaran awal yang diterimanya, dan jumlahnya cukup besar untuk bulan ini. Ayahnya awalnya berpikir Lloyd memeras orang-orang, tetapi Javier meyakinkannya bahwa dia terus memantau Lloyd untuk memastikan bahwa dia menepati janjinya. Melihat bahwa Javier mempercayai putranya, sang ayah memutuskan untuk mempercayainya kali ini. Di koridor, Javier bertanya bagaimana Lloyd tahu tentang hukum itu, karena dia selalu mengira Lloyd adalah orang yang bodoh. Namun, Lloyd dengan marah menjawab bahwa dia menemukannya entah di mana. Faktanya, dia menemukannya di dalam novel. Setelah kematian orang tua Lloyd, penagih utang ini menggali dan mengambil mayat mereka untuk dijual. Pada saat itu, Javier menyebutkan hukum itu dan memenggal kepala kedua penagih utang tersebut. Mengetahui isi novel memang menguntungkan,
Namun satu pesan menarik perhatiannya saat ini. Lloyd mendapatkan 60 HP karena kepercayaan ayahnya meningkat. Dia pergi ke area terpencil, jauh dari orang-orang, dan mengaktifkan pemanggilan acak. Beberapa roda gigi mulai melayang di udara, membentuk lingkaran sihir. Namun, ukurannya kecil, jauh lebih kecil dari yang dibayangkannya. Dari lingkaran itu, seekor tikus kecil muncul, jatuh ke tanah. Melihat tikus sekecil itu, Lloyd Frontera berpikir pemanggilannya gagal, membuat tikus malang itu menangis. Tikus itu berhasil berkomunikasi dan mengatakan bahwa pemanggilan itu bukan kegagalan, dan dia bisa melakukan banyak hal. Lloyd Frontera bertanya apa saja yang bisa dilakukannya. Lalu tikus itu mengeluarkan sebuah buku panduan. Meskipun merasa jijik karena buku itu tertutup air liur, Lloyd Frontera tetap mengambilnya. Dari buku itu, dia mengetahui bahwa selain lucu, tikus ini bisa diubah kondisinya melalui makanan. Biji merah membuatnya menjadi raksasa selama 12 jam, sedangkan biji biru mengecilkan ukurannya. Lloyd bertanya apakah tikus itu bisa sebesar manusia, karena hamster adalah penggali yang handal. Jika sebesar manusia, akan sangat berguna. Ketika Lloyd memberinya makanan, hamster itu mulai bersinar dan tumbuh. Hamster itu tumbuh begitu cepat sehingga menabrak Lloyd dan membuatnya terpental. Hamster yang sebelumnya muat di telapak tangannya kini setidaknya berukuran lebih dari 10 meter. Selain itu, hamster ini memiliki kemampuan menggali, mampu menggali tanah dengan cepat. Ia juga bisa mengeraskan tanah dengan berguling di atasnya, dan dapat menyimpan banyak benda di mulutnya. Lloyd Frontera senang karena masalah alat berat telah teratasi. Namun, dia tidak bisa begitu saja muncul dengan makhluk raksasa ini, karena orang-orang mungkin akan curiga. Jadi, dia memutuskan untuk selalu membawa buku dan mengklaim dirinya sebagai jenius pemanggilan. Keesokan harinya, Lloyd memberi instruksi kepada para pekerja dengan slogan-slogannya. Dia membuat semua orang mengulangi bersamanya. Keselamatan yang utama. Pasukan yang terdiri dari 30 orang terlihat jelas tidak termotivasi untuk bekerja. Meskipun mereka tetap dibayar meskipun tidak bekerja. Lloyd Frontera bertanya-tanya mengapa Baron tidak memecat mereka sejak awal. Tapi ini justru menguntungkannya. Karena tidak ada biaya tenaga kerja tambahan. Untuk mencoba memotivasi mereka, Lloyd Frontera memberikan pidato motivasi, sambil menunjuk segenggam tanah. Dia mengatakan bahwa dia menghabiskan malam menggali tanah itu, dan meminta mereka membawanya ke lokasi konstruksi. Padahal sebenarnya, tikus besar padong yang menggali itu dalam waktu 30 menit. Namun, meskipun dengan pidato itu, para pekerja tetap tidak termotivasi sama sekali. Lloyd berpikir ini reaksi normal, karena orang-orang memang tidak suka bekerja. Tiba-tiba, dia dihentikan oleh ksatria senior, Nauman, yang bertanya apa yang baru saja diperintahkannya kepada pasukan. Kehadiran pria ini memang sudah diduganya. Ada 3 ksatria yang tinggal di properti ini, Nauman, Biron, dan Javier. Di awal cerita, Biron dan Javier tetap setia hingga properti itu hancur. Tapi pria di depannya ini adalah yang pertama mengkhianati Baron. Lloyd bertanya apa yang sedang dilakukannya. Nauman menjawab bahwa dia tidak percaya Lloyd memerintahkan para prajuritnya melakukan pekerjaan kotor, dan sebagai kepala ksatria, dia tidak bisa menerimanya. Lloyd Frontera mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan persetujuan dari Tuan Baron. Tapi Nauman terus membicarakan masa lalu, dan menuduh Lloyd menggunakan para prajurit untuk kepentingan pribadi. Lloyd bertanya apakah Nauman ingin dipukul, yang langsung membuat pria itu stres. Lloyd kemudian membuat gerakan pertama dengan melempar pasir ke wajah Nauman. Semua orang yang melihat itu terkejut. Sementara penjaga bertanya apakah Lloyd benar-benar baru saja mencoba mencoreng reputasinya. Lloyd Frontera berpura-pura tidak mendengar. Lalu dia langsung menantang Nauman untuk duel. Sekembalinya ke kediaman, Javier bertanya apakah Lloyd yakin bisa mengalahkan Nauman. Lawannya adalah pria dengan hati yang kuat dan dikenal sebagai ahli pedang. Sedangkan Lloyd Frontera hanyalah orang yang malang. Bagaimana mungkin dia bisa berpikir untuk menang melawan Nauman? Javier mulai kesal karena Lloyd terus saja menggodanya. Hampir saja dia melayangkan pedangnya ke arah Lloyd. Dia mencoba menganalisis tindakan Lloyd, tetapi semua yang dilakukan oleh Lloyd tampak sangat aneh. Setelah mengupil dengan santainya, Lloyd meminta Javier untuk mengajarinya ilmu pedang. Javier menolak dengan tegas, mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mengajarkan ilmu pedangnya kepada orang seperti Lloyd, karena dia khawatir Lloyd akan menyalahgunakan ilmu tersebut terhadap orang-orang di sekitarnya. Lloyd Frontera sudah memperkirakan penolakan itu. Maka dari itu, dia menawarkan untuk menyembuhkan insomnia Javier. Javier terkejut dan bertanya bagaimana Lloyd tahu soal itu. Seolah-olah Lloyd menjawab pertanyaannya langsung dari dalam pikirannya. Lloyd Frontera menjawab bahwa dia membacanya di dalam novel. Dalam cerita tersebut, tingkatan para ksatria dibagi menjadi 4 level, dan level Javier adalah ahli pedang. Sebentar lagi, dia akan naik ke level tertinggi, yaitu master pedang.
Penyebab insomnia Javier adalah karena sarafnya yang sudah mencapai tingkat manusia super. Javier akhirnya setuju dengan kontrak yang ditawarkan Lloyd. Tetapi dia akan mengajarkan ilmu pedang hanya jika Lloyd bisa membuatnya tidur. Javier menambahkan bahwa dia sudah mencoba berbagai metode untuk mengatasi insomnianya. Mulai dari terapi perilaku kognitif, obat herbal, hingga terapi aroma. Meski sudah mencoba banyak hal, dalam hitungan menit setelah itu, Javier sudah tertidur pula seperti bayi, memeluk bantalnya erat-erat. Metode yang digunakan Lloyd Frontera untuk membuatnya tidur ternyata sangat sederhana. Sama seperti cara guru yang membosankan di kelas. Dia bicara begitu banyak sampai akhirnya Javier tertidur. Setelah Lloyd menepati bagiannya dalam kesepakatan, semua teknik pedang Javier akan menjadi miliknya. Keesokan harinya, Javier yang kini merasa segar setelah tidur nyenyak, menyuruh Lloyd Frontera memulai pelatihan dengan berlari 50 putaran. Mengejutkannya, Lloyd mulai berlari tanpa mengeluh. Saat menyelesaikan putaran pertama, Lloyd berkata dia benci melakukan ini. Namun, di putaran kedua, sikapnya mulai berubah. Dia benar-benar tidak menyangka bisa melakukannya tanpa mengeluh. Pada putaran ketiga, Lloyd mengungkapkan rencananya, mengatakan bahwa Javier mungkin akan mengatakan sesuatu seperti, "Kamu tidak berbakat untuk ini," lalu mengabaikan pelatihannya. Sementara Lloyd terus mengganggu Javier dengan tingkahnya. Dia mendapatkan sebuah keterampilan dari sistem yang memintanya untuk memukul dirinya sendiri, tetapi Lloyd memutuskan untuk mengabaikan itu. Akan jadi bohong jika Lloyd mengatakan dia tidak lelah. Namun, ini bukan apa-apa dibandingkan kehidupannya yang dulu. Dia tidak punya keluarga dan bangun sendirian setiap hari. Dia bekerja mengangkat batu bata sampai lantai 4 gedung setiap hari. Dan di malam hari, dia membongkar muatan truk. Semua itu dia lakukan hanya untuk bertahan hidup, dengan harapan suatu hari semuanya akan menjadi lebih baik. Dibandingkan rasa sakit dan keputusasaan itu, latihan ini tidak ada apa-apanya. Melihat tekad dan ketulusan Lloyd, Javier akhirnya memutuskan untuk mengajarkan teknik pedangnya. Di dalam mansion, Nauman berbicara dengan Baron. Dia kecewa karena putra Baron berani menghina seseorang yang telah melindungi keluarganya begitu lama. Baron berharap putranya bisa menjadi lebih rasional, tetapi sepertinya dia salah. Baron berkata dia tidak akan menghentikan duel ini. Tetapi dia meminta agar tidak terlalu menyakiti Lloyd, karena bagaimanapun juga, dia masih pewaris dari tanah ini. Nauman menerima permintaan itu, tetapi niat aslinya sama sekali berbeda. Dia berencana membunuh Lloyd dalam pertarungan tersebut. Jika Baron berani protes, dia akan membunuh Baron dan istrinya, lalu membuatnya seolah-olah mereka bunuh diri. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Sebulan kemudian, pertarungan yang ditunggu-tunggu akhirnya dimulai. Baron dan Baroness, bersama para pelayan, menyaksikan dengan cemas. Nauman bertanya apakah Lloyd Frontera sudah siap. Sambil hanya membawa skop, Lloyd menjawab bahwa sebaiknya Nauman bersiap untuk dihajar habis-habisan. Semua orang yang menonton pertarungan dari luar bertanya-tanya, apakah Lloyd benar-benar akan bertarung hanya dengan skop. Javier menjelaskan bahwa dia sendiri yang meminta pandai besi untuk menempa skop tersebut. Ayahnya merasa sangat kecewa, berpikir bahwa Lloyd mempermainkan situasi yang serius. Namun, Javier yang sudah mengamati Lloyd selama sebulan terakhir, meragukan bahwa dia hanya main-main. Pagi-pagi sekali, Lloyd melakukan latihan dasar tanpa mengeluh. Setelah itu, dia pergi ke lokasi konstruksi untuk mengajari warga tentang teknik andal, lalu berlatih ilmu pedang hingga tertidur di malam hari. Seseorang yang begitu berdedikasi selama sebulan penuh tidak mungkin hanya bercanda. Javier yakin bahwa Lloyd serius menghadapi pertarungan ini. Baron membuka duel di antara mereka, dan Lloyd Frontera memulai pertarungan dengan sikap yang tampak biasa-biasa saja. Nauman, yang sudah merasa marah padanya, menjadi yang pertama menyerang. Namun serangannya berhasil ditangkis. Baik ayahnya maupun Javier terkejut melihat Lloyd mampu menangkis serangan pertama Nauman. Dan itu bukan sekadar keberuntungan, karena Lloyd terus berhasil menangkis serangan-serangan berikutnya. Javier terkagum dengan efisiensi luar biasa dari gerakan Lloyd. Rasanya seperti teknik pedang yang berkembang selama bertahun-tahun. Sebenarnya, itu adalah teknik modern, yaitu serangan bayonet, sesuatu yang dipelajari oleh semua pria Korea di militer. Bahkan penggunaan sekop sebagai senjata tidak sembarangan. Selain bisa digunakan untuk bertahan, sekop itu juga bisa digunakan untuk menyerang. Untuk pertarungan ini, Lloyd Frontera datang dengan persiapan 100%. Pertama, dia mempersiapkan sekopnya. Kedua, dia menguasai teknik pedang dasar. Dan terakhir, dia memiliki kemampuan sinkronisasi alat untuk penggalian, yang berhasil dia beli berkat bantuan Javier dan orang tuanya. Saat itulah Nauman menunjukkan mengapa dia adalah seorang ksatria Baron. Dia mulai mempercepat aliran mana di dalam tubuhnya menggunakan hati mana. Benar-benar siap untuk menyerang kali ini.
Dia maju dengan sangat cepat ke arah Lloyd Frontera. Bahkan Javier merasa itu mustahil bagi orang biasa untuk menahan serangan dari seseorang yang memiliki hati mana. Tapi, tentu saja, Lloyd bukan orang biasa. Meskipun Nauman menyerang dengan kekuatan penuh dan berniat membunuh, Lloyd Frontera berhasil menahan pedangnya. Nauman kebingungan, merasa seolah-olah tubuhnya tenggelam. Ini adalah kemampuan keempat yang sudah dipersiapkan Lloyd. Teknik inti Azrahan, teknik yang membuat Javier menjadi pria terkuat dalam novel. Nauman segera menyadari bahwa mana dari serangannya telah diserap. Dia dengan cepat menarik pedangnya, tetapi Lloyd memanfaatkan celah ini untuk menghantam wajahnya. Pukulan itu begitu kuat hingga salah satu gigi Nauman terlihat terlempar, dan kemudian dia menerima serangan lain. Semua orang di sekitar terkejut. Lloyd benar-benar berhasil menang. Ayahnya segera mengakhiri duel tersebut, tetapi kemarahan Lloyd belum reda. Dia terus memukuli Nauman yang sudah tergeletak di tanah. Ayahnya marah dan memerintahkannya berhenti, mengatakan bahwa Lloyd tidak boleh mencemarkan kehormatan seorang ksatria. Beberapa prajurit mencoba menghentikannya, mengatakan bahwa duel telah selesai. Ksatria lain dari keluarga itu berkomentar bahwa Lloyd sudah di luar kendali. Lloyd mengaku sudah tenang dan meminta para prajurit untuk melepaskannya, hanya untuk memukul Nauman lagi segera setelah itu. Javier, yang mengamati lebih dekat, menyadari bahwa Lloyd hanya memukul di tempat-tempat yang tidak akan menimbulkan luka serius. Ekspresi tenang di wajahnya menunjukkan bahwa dia sudah merencanakan ini sejak awal. 15 hari sebelum duel, Lloyd Frontera mendatanginya untuk meminta dia mengajarkan teknik mental Azrahan. Hal ini mengejutkan Javier karena teknik ini diciptakan olehnya sendiri, dan seharusnya tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Lloyd memastikan bahwa teknik ini bisa menarik mana dari sekitarnya dan mengubahnya menjadi mana milik sendiri. Javier bertanya bagaimana dia bisa tahu tentang teknik itu, tapi Lloyd dengan tanpa malu berbohong, mengatakan bahwa Javier berbicara tentang teknik itu dalam tidurnya. Javier menolak mengajarkan teknik tersebut, karena teknik itu belum sempurna. Namun, Lloyd bersikeras bahwa dia bisa menyempurnakannya. Dia menjelaskan bahwa jika seseorang menyerap mana dari luar dan memasukkannya langsung ke dalam hati mana, hati itu akan menolaknya dan meledakannya kembali karena tidak bisa bercampur. Solusinya adalah memusatkan mana itu secara terpisah dan menggerakkannya di sekitar hati mana. Javier berpikir ini mungkin memang bisa dilakukan, dan bertanya bagaimana Lloyd menemukan ide itu. Tapi Lloyd hanya menjawab dengan berani bahwa dia membayangkan itu akan berhasil. Hari itu, Javier berhasil menyempurnakan teknik yang telah lama ia khawatirkan, dan pada percobaan pertama, ia berhasil menciptakan 3 lingkaran mana. Namun, Lloyd mengatakan bahwa dia tidak tertarik untuk menciptakan hati mana. Yang dia inginkan hanyalah mempelajari cara menyerap mana dari sekitarnya. Cukup dengan menyerap apa yang bisa ia sentuh. Dengan kemampuan ini, Javier yakin bahwa Lloyd bisa mengalahkan Nauman, dan Lloyd pun menang dengan gemilang. Ayahnya kembali menyuruh Lloyd berhenti, mengingatkan tentang reputasi ksatria. Namun Lloyd menyuruhnya melihat di bawah taplak meja, lalu menilai apakah Nauman layak disebut sebagai ksatria. Saat Baron memeriksa, dia menemukan beberapa surat. Isi surat-surat itu mengungkapkan semua rahasia keluarga, mulai dari situasi properti hingga kesukaan dan ketidaksukaan sang Baron, bahkan instruksi tentang cara memalsukan dokumen. Semua informasi yang Nauman bagikan selama ini ada di sana. Nauman terkejut dan bertanya-tanya bagaimana Lloyd bisa menemukannya, karena dia telah menyembunyikan surat-surat itu di dalam dinding. Tapi Lloyd, yang sudah mengetahui jalannya cerita dari novel, sudah tahu di mana surat-surat itu disembunyikan dan mengirim hamsternya untuk mengambilnya. Melihat ayahnya yang benar-benar terguncang, Lloyd menawarkan cara untuk menyingkirkan Nauman. Dia mengusulkan untuk melemparkan tikus ganas ke kepalanya, lalu mengusirnya dari properti, atau merendahkannya menjadi ksatria biasa, memberi dia waktu untuk merenungkan dosa-dosanya. Orang-orang di sekitar bingung mengapa Lloyd ingin melemparkan tikus kepadanya, karena tikus kecil tidak akan melukai Nauman. Namun, baik ayahnya maupun orang-orang di sekitarnya menganggap saran itu masuk akal dan cukup murah hati, meski terlihat berbahaya. Baron pun menyetujui hukuman itu dan bertanya, apakah Nauman memiliki keberatan. Tentu saja, Nauman tidak berkeberatan, dan berterima kasih atas kemurahan hati mereka. Namun, Lloyd menyatakan bahwa memperlakukan penjahat dengan baik tidak akan membuat mereka bertobat, melainkan hanya akan membuat mereka semakin bertekad untuk memanipulasi dan mencari cara memanfaatkan kebaikan itu. Lloyd Frontera tersenyum melihat senyuman terakhir Nauman. Dia memberikan biji bunga matahari merah kepada hewan peliharaannya untuk dimakan, lalu berkata, tak ada cara yang lebih baik untuk meminta pengampunan. Tikus yang dilemparkan ke udara itu tiba-tiba tumbuh menjadi raksasa dan jatuh menimpa Nauman, mungkin membunuhnya. Dengan begitu, apel busuk dari tanah Baron telah dilenyapkan. Keesokan harinya, hamster milik Lloyd menggali jalan di tengah kota. Javier bertanya apa yang sedang dilakukannya. Lloyd menjawab bahwa dia sedang mempersiapkan pembangunan jalan. Unit teknik, yang sebelumnya malu dan enggan bekerja,
kini menjadi sangat efisien. Lloyd menyebutkan bahwa di zaman kuno, ada sebuah kota bernama Roma, di mana orang-orang sangat mencintai jalanan dan bahkan menciptakan sistem jalan yang disebut Via Appia. Dia ingin membangun sesuatu yang serupa, yaitu sebuah jalan yang membentang dari rumah Baron hingga ke pantai timur. Javier kembali mempertanyakan mengapa dia membangun jalan itu. Namun Lloyd Frontera hanya meminta Javier untuk diam dan menyaksikan bagaimana popularitas jalan akan meningkat. Meski begitu, semua ini terasa sangat aneh bagi Javier. Dia lalu bertanya dari mana Lloyd tiba-tiba belajar melakukan semua ini. Apakah dia benar-benar tuan muda Lloyd yang dia kenal? Ketika Lloyd Frontera membaca karakter Javier dalam novel, dia sudah tahu bahwa reaksi seperti ini bisa terjadi. Javier adalah tipe orang yang langsung mencabut pedangnya ketika melihat ada perubahan yang mencurigakan. Lloyd mulai berpura-pura sebagai dirinya yang dulu, mengklaim bahwa dia belajar secara diam-diam tanpa sepengetahuan siapapun. Ketika Javier menyebut bahwa selama ini Lloyd hanya hidup bergantung pada alkohol, Lloyd dengan cepat berkilah bahwa Javier tidak mengawasinya sepanjang hari, jadi dia tak bisa tahu apakah Lloyd diam-diam belajar atau tidak. Javier kembali bertanya bagaimana Lloyd bisa melakukan pemanggilan sihir, sesuatu yang bahkan sulit dilakukan oleh penyihir berpengalaman selama 20 tahun. Lloyd kemudian balik bertanya, bagaimana Javier bisa menggunakan mana dengan sangat baik pada usia 20 tahun. Jika Javier seorang jenius, mengapa Lloyd tidak bisa? Tak mampu membantah kata-katanya, Javier terdiam. Lloyd pun memanfaatkan momen ini untuk segera melarikan diri secepat mungkin. Dia pergi menemui Ksatria Bjorn dan memintanya untuk mengurus semua hal selama dia pergi. Javier mengatakan bahwa dia akan ikut, karena itu adalah tugasnya untuk mengawasi tuan muda. Tapi Lloyd Frontera hanya bertanya mengapa Javier mengucapkan hal yang sudah jelas. Javier lalu bertanya kemana mereka akan pergi. Lloyd menjawab bahwa mereka akan pergi ke tempat yang jauh untuk menagih utang yang belum dibayar. Di sebuah kota kecil yang terpencil di wilayah Ruenia, seorang penipu dari Tort Real Estate sedang sangat stres karena kehilangan banyak uang. Pengawalnya mengatakan bahwa itu hal yang biasa, karena penipu tersebut memang mencari uang lewat berjudi. Pengawal itu juga mengancam jika si penipu tidak punya cukup uang untuk membayarnya, dia harus pergi. Si penipu ketakutan, berjanji bahwa dia masih bisa membayar, dan memohon agar pengawalnya tidak pergi. Dia berkata bahwa dia masih bisa menghasilkan uang dengan menipu orang lain lagi. Tetapi karena banyak orang sedang mencarinya, lebih baik dia bersembunyi untuk sementara waktu. Pada saat itu, Lloyd Frontera menendang pintu bar hingga terbuka. Si penipu bertanya apa yang terjadi dengan Lloyd. Namun, ketika Lloyd memperkenalkan dirinya sebagai Lloyd Frontera, pria itu terkejut seperti melihat hantu. Si penipu segera memerintahkan pengawalnya untuk lari bersamanya. Dan dengan sekali lompatan, dia melompat melalui jendela bar. Namun, ketika dia tiba di gang, sudah ada seorang pria yang menunggunya di sana, Javier. Dia memerintahkan pengawal tersebut untuk menyerahkan si penipu dan pergi. Jika menolak, dia akan dianggap sebagai kaki tangan. Pengawal itu tidak mau menyerah begitu saja. Saat dia bersiap melancarkan sihir, dia bertanya apakah Javier bahkan tahu cara menggunakan pedang. Lloyd Frontera, yang mengamati pertarungan dari jendela yang pecah, berkata bahwa dalam novel, setelah kehilangan Baron, Javier menuntut balas dan bertarung dengan pengawal ini. Pengawal itu adalah penyihir hitam jahat pertama yang Javier hadapi, dan dia harus melawan kekuatan gravitasi. Penyihir hitam itu kemudian menggunakan sihir gravitasinya dan mengarahkannya ke Javier. Meskipun Javier berhasil mempertahankannya dengan pedang, sihir itu meluas dan menciptakan medan gravitasi di sekelilingnya. Penyihir hitam itu kemudian mengaktifkan gravitasi, menyebabkan Javier memecahkan tanah dengan kakinya. Saat Javier melawan pria ini dalam novel, dia baru mencapai level ahli pedang. Tetapi sekarang Javier telah memiliki 3 lingkaran mana dan dengan mudah memotong sihir gravitasi tersebut. Melihat bahwa mustahil untuk menghadapinya secara langsung, penyihir hitam itu melarikan diri, mengatakan bahwa itu bukan bagian dari kontrak. Javier kemudian bertanya, apakah si penipu tahu apa yang terjadi jika dia melakukan kejahatan? Javier bermaksud memotong kaki penipu itu, agar dia merangkak ke pengadilan. Namun, pada detik terakhir, Lloyd menyelamatkan si penipu, melangkah di tengah serangan dan menghentikannya. Lloyd berteriak kepada Javier, mengatakan bahwa jika mereka membawa masalah ini ke pengadilan, hukuman bagi si penipu bisa jadi mati. Javier terkejut, karena Lloyd baru saja menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Mereka mengikat dan mengurung si penipu di dalam ruangan. Melihat ekspresinya yang cemas, Lloyd Frontera memberitahunya untuk tidak terlalu takut, karena dia tidak akan membunuhnya. Lagi pula, jika dia melakukannya, orang-orang yang memberi pinjaman uang padanya pasti akan membuat keributan. Si penipu bertanya apakah Lloyd Frontera akan memaafkannya. Lloyd menjawab bahwa dia tidak akan membawanya ke pengadilan, tetapi dia mengharapkan kompensasi dalam bentuk uang.
Namun, karena si penipu tidak memiliki uang untuk membayar, Lloyd Frontera memiliki cara lain untuk memaafkannya. Yang perlu dilakukannya hanyalah menandatangani kontrak ini. Dan itu saja. Si penipu bertanya, kontrak macam apa ini? Lloyd menjelaskan bahwa itu hanya kontrak kerja biasa, dan dia akan dibayar, tentu saja. Namun, 80% dari gajinya akan digunakan untuk membayar utang, yang harus dilunasi setelah 520 tahun. Ini mengejutkan si penipu dan Javier. Jelas bahwa Lloyd tidak ada di sana hanya untuk bersimpati dan memaafkan. Lloyd Frontera berpikir bahwa dia tidak pernah segila itu untuk membunuh orang yang berutang padanya. Dia akan menyedot setiap tetes uang yang bisa didapatnya sepanjang sisa hidupnya. Si penipu bertanya bagaimana Lloyd bisa membuat kontrak yang tidak adil seperti itu. Namun, ketika Lloyd Frontera mengancam akan membawanya ke pengadilan, dia akhirnya menandatangani kontrak tersebut dengan segera. Kembali di dalam kereta dalam perjalanan menuju kota, terlihat si penipu masih terikat. Javier menyebutkan bahwa berkat uang si penipu ini, mereka tidak perlu khawatir tentang bunga selama beberapa bulan. Namun, Lloyd Frontera mengoreksi Javier, mengatakan bahwa dia akan menggunakan semua uang itu untuk berinvestasi dalam biaya tenaga kerja, karena 30 prajurit yang ada tidaklah cukup. Beberapa hari kemudian, kita melihat Lloyd Frontera merekrut karyawan. Antrian yang terbentuk sangat panjang, hingga meluas beberapa meter. Dia bertanya kepada Javier, apakah orang-orang ini benar-benar membencinya. Dia yakin mereka memang membenci, tetapi karena menjual Diendal dengan harga yang lebih rendah dan tegas dalam menghukum pengkhianat, orang-orang mulai melihatnya sebagai sosok yang dapat dipercaya dan mampu. Seorang pria di depannya bertanya di mana dia bisa menandatangani kontrak. Namun, dia terlebih dahulu mengucapkan terima kasih karena putranya tidak perlu lagi khawatir kedinginan di musim dingin berkat bantuan Lloyd. Lloyd Frontera merasa malu karena dia hanya memenuhi kerakusannya. Pria itu melanjutkan, mengatakan bahwa dia memiliki kerabat dari kota lain yang ingin membeli Andal. Lloyd Frontera sudah mengharapkan hal ini terjadi, karena dia tidak membangun Andal tanpa alasan. Sekarang, dia akan menaikkan harga dengan alasan biaya perjalanan dan menghasilkan banyak uang dari mereka. Di pegunungan, Lloyd memberitahu Javier bahwa suatu hari gunung ini akan benar-benar gundul karena Andal mengkonsumsi banyak sumber daya. Pepohonan di sini tidak akan bertahan lama. Itulah sebabnya dia membatalkan pembangunan Appian Way. Di ujung jalan, terdapat cadangan batu bara bitumen yang akan mereka ekstraksi dan jual dengan harga tinggi. Jika Andal mendapatkan tingkat persetujuan yang tinggi, negara lain tidak akan bisa menolaknya. Tentu saja, orang-orang di kota mereka akan mendapatkan diskon, meski hanya sedikit. Lloyd bertanya apakah Javier menganggap ini tidak adil, tetapi dia menjelaskan bahwa jika dia tidak melakukan ini, dia tidak akan bisa melunasi utang keluarganya. Javier setuju dengan hal ini, tetapi menambang di sana mustahil karena sudah pernah ambruk sekali. Namun, Lloyd mengatakan bahwa dia bisa melakukannya, karena dia tahu teknologi penggalian era modern. Dia akan menggunakan metode pelindung. Javier tidak tahu apa yang dimaksud dengan metode pelindung tersebut, tetapi dia mengatakan akan terus mengamati tuan muda yang benar-benar berbeda ini. Namun, bahkan Lloyd Frontera yang membaca novel pun tidak mengetahui semuanya. Di dunia ini, terdapat bahaya tersembunyi, dan di dalam gua terdapat ribuan makhluk mengerikan yang menunggu untuk muncul. Lloyd menempelkan kedua tangannya dan melakukan sihir. Dia mencoba memanggil sebuah apartemen tingkat tinggi dengan melemparkannya ke atas. Tetapi kenyataannya, sihir yang digunakannya hanya untuk mempercepat desain di jarinya. Dia merasa lelah karena proyek ini memakan waktu terlalu lama. Sebenarnya, jika bisa, dia ingin memanggil 100 pekerja andek yang tidak membutuhkan gaji. Akibat insiden dengan Neumann, dia memperoleh 639 poin reputasi karena kesan baik dari orang-orang. Dia meningkatkan keterampilan desain dasarnya dan keterampilan pengukuran dasarnya ke tingkat menengah, sehingga mendapatkan fungsi baru. Setibanya di pintu masuk tambang, dia merenungkan bagaimana seharusnya dia menggali di sana. Dia mengaktifkan keterampilan pengukuran menengahnya dan dapat memindai hingga 5 meter. Dengan kemampuan ini, dia bisa menemukan jalur yang paling aman. Namun, masalahnya adalah bagaimana cara menggali pintu masuk dengan cepat. Manusia akan memakan waktu terlalu lama dan mudah lelah. Sementara Padong sudah muak dengan proyek jalan. Dia merasa tidak ada pilihan lain selain menggambar spesies baru secara acak. Dia mengaktifkan portal mini lagi, yang mengeluarkan suara cukup nyaring, dan seekor ular mini muncul darinya. Melihat ular lucu ini, terlihat tidak berguna dari luar, tetapi dia ingat bahwa Padong juga seperti itu. Dia bertanya apakah ular itu bisa tumbuh besar dengan biji bunga matahari. Dia meminta ular itu untuk menunjukkan kemampuannya. Beberapa minggu kemudian, dia melihat bahwa ular itu jauh lebih berguna daripada yang dia bayangkan. Ular itu bisa memakan tanah di depan peralatan perisai, kemudian mencerna makanannya. Saat itu, Javier bersiap untuk serangan.
Ular itu mengeluarkan besi, dan Javier bertugas memotongnya, yang kemudian digunakan untuk membangun struktur penyangga tanah. Javier mempertanyakan mengapa dia harus memotong kotoran ular raksasa. Namun, Lloyd Frontera tidak peduli dan memerintahkan semua orang untuk bergerak maju, mendorong perisai besi. Meskipun dia sudah memasang tabung oksigen, dia masih merasa sedikit pusing. Namun, jika bukan karena tabung tersebut, dia mungkin sudah pingsan di dalam. Melihat Lloyd sudah mulai kelelahan, Javier memberitahu bahwa Lloyd juga perlu istirahat, seperti para pekerja lainnya. Tapi Lloyd Frontera mengatakan bahwa dia adalah manajer lapangan dan perlu mengawasi operasi serta bertindak dengan bertanggung jawab. Di Korea, orang-orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan biasanya tidak menunjukkan diri di lapangan. Dia sangat membenci orang-orang seperti itu dan berjanji tidak akan pernah menjadi seperti mereka. Lloyd menggunakan kemampuannya dan mendeteksi batu bara bercahaya di depan. Dia menghibur semua orang dengan mengatakan bahwa mereka hampir sampai. Lloyd berterima kasih pada si ular kecil, karena berkat bantuannya, mereka dapat menyelesaikan pekerjaannya 10 kali lebih cepat. Sementara Lloyd Frontera menjelaskan bahwa setelah mereka mencapai batu bara, mereka harus membongkar perisai dan memperluas ruang. Tiba-tiba, mereka mulai mendengar suara dari dalam tanah. Terkejut, Lloyd Frontera menggunakan kemampuannya dan melihat lubang kecil yang tidak ada sebelumnya, dan lubang ini mulai membesar. Tak lama kemudian, seekor semut raksasa muncul dari dalamnya. Javier segera memotong antenanya, dan Lloyd menggunakan skopnya untuk menghancurkan kepalanya. Kemunculan mendadak monster ini mengejutkan mereka, karena itu bukan sesuatu yang muncul dalam novel. Namun, ini bukan waktu untuk bersantai, karena semut tidak berjalan sendiri. Ribuan semut mulai muncul, dan Lloyd Frontera segera mengevakuasi semua orang keluar. Sementara itu, Javier berhasil menahan beberapa dari mereka, memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Jika ada koloni semut, bisa jadi ada antara 200 hingga 1000 monster di sana. Javier mulai kehabisan napas. Dia tidak akan bisa menahan semuanya. Jalan yang mereka buat sangat terstruktur dengan baik, sehingga tidak akan runtuh kecuali mereka menggunakan dinamit. Situasi tampak sangat rumit. Jadi Javier menampar wajah Lloyd untuk menyadarkannya dan agar tidak panik. Lloyd yang terus berpikir untuk mencari solusi, akhirnya muncul dengan ide brilian lainnya. Dia memberitahu Javier bahwa mereka akan menyerang langsung dan masuk ke dalam terowongan semut. Meskipun Javier menganggap ini konyol, pasti ada alasan di baliknya. Jadi mereka melanjutkan rencana tersebut. Di kediaman, Baron menerima kabar bahwa monster telah menyerang tambang. Dia segera mengenakan set armoran miliknya dan memberitahu semua orang untuk segera menuju ke tambang. Sementara itu, Javier terus bertarung melawan semut-semut. Dia bertanya seberapa banyak lagi yang harus mereka hadapi. Mereka berdua sudah dikelilingi oleh semut-semut tersebut. Lloyd Frontera menyadari bahwa Javier sudah mencapai batasnya. Dia menggunakan kemampuannya untuk mendeteksi gas metana di suatu tempat di bawah tanah. Jika mereka bisa menemukannya, mereka bisa menciptakan tambang yang besar dan menggunakan ledakan skala besar untuk mengatasi semut-semut itu. Dia berhasil menemukan sumber gas tersebut dan mulai menggali untuk mengeluarkan gas metana. Dengan Javier yang melindunginya, semuanya tampak berjalan dengan baik. Namun, tiba-tiba mereka mendengar teriakan yang sangat keras. Ratu semut akhirnya muncul. Melihat ukuran ratu semut itu, Javier merasa tidak bisa menghadapinya. Namun, dalam situasi ini, dia tidak punya pilihan lain selain melampaui batas kemampuannya. Dia berhasil bertahan dan melawan serangan ratu semut tersebut. Sementara Javier bertaruh, Lloyd Frontera terus menggali hingga akhirnya dia berhasil menemukan gas metana. Dia memberitahu Javier untuk segera keluar dari sana dan berlari ke pintu masuk. Sambil membawa obor yang masih menyala, mereka berlari melalui terowongan yang dipenuhi dengan bangkai-bangkai semut. Setelah cukup menjauh, Lloyd melemparkan obor menyala itu ke arah saluran gas. Ratu semut mencoba menyerang mereka, tetapi terkena ledakan besar yang dihasilkan oleh gas tersebut. Tidak hanya dia, tetapi semua semut di gua juga terperangkap dalam ledakan itu. Di luar, orang-orang mendengar suara ledakan dan gempa hebat dari dalam gua. Baron khawatir tentang keadaan putranya dan mencoba memasuki gua, tetapi dihentikan oleh pengawalnya. Di dalam gua, keduanya selamat dari ledakan, tetapi Javier dan ular mini sudah pingsan. Yang lebih buruk, pintu masuk gua terhalang. Menyadari bahwa mereka akan segera kehabisan oksigen, Lloyd Frontera menggunakan kemampuannya untuk melihat melalui dinding. Dia tidak melihat pilihan lain selain mulai menggali. Javier, yang masih bisa menjaga sedikit kesadaran, melihat Lloyd bekerja untuk mengeluarkan mereka. Akibatnya, ikatan mereka semakin kuat. Melihat bahwa dia tidak memiliki apa-apa lagi untuk kehilangan, dia meminta sistem untuk meningkatkan kemampuannya. Sistem menganalisis kembali kemampuan yang dimilikinya, menggabungkan semua keterampilan ini untuk menciptakan teknik inti Azrahan. Ketika kemampuan ini terbentuk, dia merasakan kekuatan besar mengalir di dalam tubuhnya.
Meskipun dia tidak memiliki inti mana, dia dapat merasakan mana yang bersirkulasi di sekitar intinya. Peningkatan mananya kini mencapai 122%, dan dia memiliki cukup RP untuk dihabiskan. Dia terus meningkatkan kemampuannya, hingga tekniknya mencapai level 10. Saat mencapai level 10, teknik tersebut berevolusi. Dia mulai merasakan dua lingkaran mana bersirkulasi di sekitar jantungnya. Sekarang peningkatan mananya mencapai 200%, dan dia juga mendapatkan dua kemampuan baru. Yang pertama mencegah kelelahan selama 10 menit, dan yang kedua mengalihkan mananya 3 kali lipat selama 20 menit. Dia mengaktifkan kemampuan pencegah kelelahan dan mulai menggali tanpa henti menuju jalan keluar. Setelah menggali jauh ke dalam, dia akhirnya melihat lubang yang menunjukkan jalan keluar. Namun, dia masih berjarak 5 meter. Dia tidak menyerah dan terus menggali, hingga jaraknya tersisa 3 meter. Sayangnya, oksigennya habis dan dia terjatuh berlutut, kehabisan tenaga. Dalam keadaan lelah, dia mengaktifkan kemampuan lainnya, power extension, dan terus berpegang erat pada penggalian. Namun, batas waktunya hanya 20 detik, yang tidak cukup untuknya mencapai pintu keluar. Merasa putus asa, dia berpikir bahwa sebagai anak seorang bangsawan di daerah terpencil, dia hanya ingin menjalani hidup yang tenang. Sayangnya, dia hampir mati setelah berusaha keras. Saat dia hampir menerima nasibnya, Padong muncul dengan membuat lubang kecil. Lubang kecil ini cukup untuknya bernapas dan mendapatkan kembali kekuatannya. Meskipun dia lelah, dia bangkit kembali, berpegang pada harapan bahwa hidup damai sebagai bangsawan menantinya tepat di depan. Di dalam gua, kelompok baron menjelajahinya, bahkan bagian yang dalam, mencari dua orang itu. Hingga dia melihat putranya menggendong Javier di punggungnya. Dia yang telah melampaui batas tubuhnya sendiri, mampu menciptakan kemampuan ketiga yang memungkinkannya bertahan hingga ke sana. Melihat bahwa dia akhirnya mencapai tujuannya, Lloyd Frontera pingsan dalam pelukan ayahnya. Keesokan harinya, orang-orang di kota membicarakan apa yang terjadi. Mereka yang mengira Lloyd hanya anak manja terkesan dengan tekad dan keberaniannya untuk tetap bertahan, melawan semut-semut dan menyelamatkan semua pekerja. Kembali di kamarnya, Lloyd tidur di bawah pengawasan Javier. Begitu membuka matanya, pesan dari sistem muncul, mengatakan bahwa orang-orang terkesan dengan keberanian dan kepahlawanannya. Dia dengan cepat menjadi pahlawan dan mendapatkan 500 RP sebagai imbalannya, yang membuatnya sangat senang. Keesokan harinya, para pekerja semakin termotivasi dalam melakukan penambangan. Ketika mereka melihat Lloyd tiba, semua orang mulai menyapanya dan berterima kasih atas penyelamatan mereka. Kini mereka menganggapnya sebagai sosok yang menyelamatkan hidup mereka dan berpikir bahwa dia berbeda dari bangsawan lainnya. 2 minggu telah berlalu sejak insiden itu, dan meskipun tidak ada kejadian yang berarti, Lloyd Frontera tetap memutuskan untuk memprioritaskan keselamatan dan melakukan pemeriksaan di sekitar tambang. Javier bertanya mengapa dia melakukan hal berbahaya ini secara langsung padahal bisa saja mengirim salah satu pekerja. Namun, Lloyd Frontera menyebutnya bodoh. Dia harus bertanggung jawab atas tugas berbahaya, agar orang-orang tidak mengeluh meskipun dia menghabiskan banyak uang. Mereka sampai di ujung terowongan, dan Javier menyuruh mereka untuk kembali. Tetapi Lloyd Frontera sepertinya melihat sesuatu yang lebih buruk dan mulai menggali untuk menyelidiki, karena mungkin ada telur semut yang belum menetas. Namun, apa yang dia temukan adalah sesuatu yang tidak terduga. Orc terjebak bersama beberapa hewan lainnya. Kemungkinan disimpan untuk dimakan nanti. Javier mengatakan orc itu terlihat berbahaya dan berniat menanganinya segera. Tetapi dia dihentikan oleh Lloyd Frontera. Lloyd bertanya apakah orc itu sudah mati. Tetapi Javier menjelaskan bahwa semut memiliki kebiasaan hanya melumpuhkan apa yang akan mereka makan. Lloyd memberikan senyuman licik dan berkata bahwa ini adalah hadiah yang luar biasa. Kembali di kediaman, orc itu sudah bangun. Namanya Hiros, dan dia mengatakan bahwa dia tidak akan pernah melupakan Lloyd sebagai penyelamatnya. Hiros, anak dari pemimpin suku Orc, menyatakan akan melakukan apa saja untuk Lloyd karena telah menyelamatkannya. Bahkan, itulah alasan kenapa Lloyd membantu Orc hijau ini. Lloyd meminta 120 pekerja Orc untuk membantu di tambang, tetapi permintaannya ditolak oleh Orc tersebut. Orc adalah pejuang, dan hanya pejuang lain yang bisa memberi mereka perintah. Karena Lloyd yang muda bukan seorang pejuang, dia tidak bisa memberi perintah kepada Orc meskipun mereka menyediakan pekerja. Di suku Orc, diperlukan untuk membawa kepala semut raksasa saat seseorang dewasa. Hiros membuat kesalahan di terowongan dan akhirnya lumpuh. Namun, tentu saja, MC kita tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Sebelum yang lain, dia mengucapkan selamat kepada Hiros karena telah menjadi Orc dewasa. Hiros yang murung berkata bahwa dia tidak bisa menangkap semut raksasa. Maka Lloyd Frontera mengatakan bahwa mereka telah menangkap Ratu Semut bersama-sama, menunjukkan kepalanya yang terjepit. Orc itu mengatakan bahwa dia tidak ingat menangkap semut sebesar itu,
Tetapi pembohong itu berkata bahwa itu adalah pemandangan yang benar-benar mengejutkan, karena saat dia masuk ke terowongan semut, ratu semut itu bergetar ketakutan. Sementara Javier mendengarkan kebohongan menjijikan itu, orc tersebut percaya bahwa mereka berdua adalah pejuang yang hebat dan bersama-sama menangkap ratu. Loic menyebutkan kembali permintaan 120 pekerja. Kali ini orc itu berkata bahwa dia akan merekrut mereka. Seminggu kemudian, di desa suku Pasir Baja, Loic Frontera yang telah melakukan perjalanan panjang ke sana menemukan bahwa pemimpin orc menolak permintaannya. Terkejut, dia bertanya mengapa. Kepala orc menjelaskan bahwa mereka perlu berburu setiap hari, dan jika mereka tidak makan protein segera setelah berburu, mereka akan kehilangan kekuatan otot. Javier berkata bahwa or-or ini adalah maniak binaraga, jadi akan mustahil untuk meyakinkan mereka. Loic Frontera bertanya apakah ada cara untuk mengawetkan daging agar mereka bisa pergi tanpa berburu selama lebih dari 3 hari. Raja Or menjelaskan mereka tidak mengetahui caranya. Loic pun menyampaikan bahwa dia mengetahui sebuah cara agar mencegah daging membusuk, meskipun setelah beberapa hari. Beberapa waktu sebelumnya, ketika Loic dan rombongannya baru saja sampai di desa, ayah dan anak yang telah berpisah begitu lama sangat emosional saat bertemu kembali. Mereka berlari ke arah satu sama lain dan memberi pelukan yang erat. Dampak dari pelukan itu begitu kuat sehingga menyebabkan angin kencang menyebar di sekitarnya. Loic berkata bahwa jika ada orang lain di antara mereka, mereka pasti akan berubah menjadi daging giling. Namun, itu bukan satu-satunya hal yang menarik perhatiannya. Ketika Hiros membawa kepala Ratu Semut sebagai perayaan, or-or itu menggunakan benda-benda emas besar untuk berolahraga. Loic terkejut dan bertanya-tanya dari mana mereka mendapatkan itu. Seolah-olah mereka mencuri atau mengambilnya dari suatu tempat. Karena ini, dia membuat kesepakatan dengan pemimpin suku orc untuk mendapatkan tenaga kerja dan harta karun tersebut. Javier sedang membaca kontrak dan menemukan bahwa mereka akan membangun gudang penyimpanan makanan berbahan batu. Tanpa mengetahui apa artinya, dia bertanya pada Loic. Keluarga kerajaan mengawetkan makanan dengan menggunakan sihir es. Apa yang mereka lakukan mirip dengan itu, tetapi tanpa sihir. Untuk membuatnya, mereka akan memerlukan batu khusus yang disebut granit. Ini adalah batu yang sangat tahan lama dan akan sulit untuk diambil. Biasanya, orang akan menggunakan dinamit untuk mengekstrak batu-batu tersebut. Tetapi di sampingnya, ada seorang dinamit manusia. Dari tatapan Javier, dia sudah tahu bahwa dia akan digunakan lagi. Dalam salah satu episode utama cerita, di kota Namrum, seluruh penduduk terjebak dalam penghalang sihir. Di dalam kota ini, terdapat ribuan pengungsi yang perlu diselamatkan oleh Javier. Saat itu, Javier adalah seorang master pedang dengan 4 inti yang berputar di sekitar jantung mananya. Dalam momen putus asa ini, dia secara tidak sengaja menciptakan sebuah keterampilan. Ledakan dari tabrakan itu sangat kuat sehingga selain menghancurkan penghalang sihir, itu juga menjadi salah satu teknik utamanya. Loic menjelaskan teknik ini yang bisa dia gunakan. Javier kembali bertanya bagaimana dia tahu tentang hal ini. Namun, Loic menjelaskan, ide itu datang secara tiba-tiba. Meskipun alasan sebenarnya dia mengajarkan teknik ini adalah untuk menggunakan Javier, ini tetap akan menjadi dorongan kekuatan yang besar jika Javier bisa mengeksekusinya. Javier kemudian mendekati tebing batu, mengikuti saran dari Loic, dia mempersiapkan kekuatan mananya, dan menusuk batu dengan pedangnya, mengakibatkan sebuah ledakan. Ledakan itu begitu kuat sehingga merobek semua pakaiannya dan bahkan mengacak-acak rambutnya. Dengan marah, Javier bertanya apakah Loic tahu bahwa itu akan terjadi. Tapi Loic berkata bahwa dia tidak tahu dan meminta maaf. Bagaimanapun, idenya berhasil. Sekarang giliran Javier untuk bekerja. Dia berbicara tentang kehormatan kesatria dan bahwa sekarang dia digunakan untuk konstruksi. Namun, Loic menyadari bahwa ini hanyalah cara Javier untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Setelah ini, pembangunan berlangsung cepat. Granit yang dipotong Javier diangkut oleh Padong. Orc yang ketagihan berlatih mulai bekerja sendiri. Karena bantuan ini, mereka akan dapat menyelesaikan pekerjaan 5 kali lebih cepat. Dan yang terakhir mereka butuhkan adalah es dan isolasi termal. Loic bertanya kepada Javier di mana orang-orang dengan bahan isolasi berada. Javier menjawab bahwa sudah tepat 3 minggu dan seharusnya kelompok itu sudah tiba. Ada 2 kemungkinan, entah tentara malas atau terjadi kecelakaan. Loic Frontera mengatakan bahwa mereka harus segera memeriksa. Javier menghentikannya dan mengatakan bahwa jika ini adalah misi, dia sebaiknya melakukannya sendiri karena dia tidak tahu kecelakaan apa yang terjadi. Itu bisa berbahaya. Namun, Loic telah menjelaskan ini beberapa kali. Dia bertanggung jawab atas konstruksi dan keselamatan para pekerja. Menjelajah lebih dalam ke pegunungan, dia menemukan salah satu sarung tangan yang dia buat khusus untuk digunakan saat menangani bahan isolasi. Javier memperingatkan bahwa dia merasakan energi aneh mendekati ngarai.
aliran mana yang tidak normal, tetapi sangat samar. Memikirkan hal ini, dia mencoba mengingat apakah dia pernah melihat sesuatu yang mirip di salah satu episode novel. Namun, sesuatu membuatnya sangat ketakutan. Dia segera berkata tidak ada waktu lagi, dan mereka harus bergerak cepat, karena semua orang mungkin sudah mati. Mereka menjelajah lebih jauh ke dalam Narai, menemukan beberapa petunjuk tentang kelompok yang hilang. Sampai akhirnya mereka tiba di penjara bawah tanah Rupalan. Ini adalah tempat yang dicari Javier sejak awal novel, tempat persembunyian seorang penyihir hitam bernama Rupalan. Lloyd Frontera sangat kesal karena ada yang berani menyentuh para pekerjanya. Javier adalah orang pertama yang memasuki gua, menyuruh Lloyd untuk tetap di belakangnya. Javier tidak sengaja menginjak sebuah jebakan sihir, namun berhasil diselamatkan oleh Lloyd Frontera. MC bertanya apakah Javier yakin dia seorang kesatria. Seharusnya dia memikirkan kemungkinan adanya jebakan di dalam. Sebenarnya, Lloyd sudah tahu dalam gua penjara bawah tanah ini terdapat banyak jebakan, karena dia telah membacanya di dalam novel. Javier pernah jatuh ke dalamnya dan terpaksa melanjutkan perjalanan di dalam penjara bawah tanah dengan tubuh yang penuh luka. Namun, Javier adalah tipe orang yang tidak akan jatuh ke dalam perangkap yang sama 2 kali. Lloyd berkomentar bahwa sebelumnya dia merasakan aliran mana yang normal dan menyuruh Javier untuk menggunakan teknik itu, karena jebakan sihir terhubung dengan mana. Dengan begitu, Javier bisa merasakan adanya anomali. Javier berhasil mendeteksi lokasi jebakan dan mulai memandu jalan ke bagian belakang gua. Sang pendekar pedang berpikir bahwa meskipun tuannya sering berbohong atau bersikeras membuatnya kesal, kali ini tampaknya Lloyd tahu persis apa yang terjadi. Dia tidak merasakan mana atau energi khusus dan berpikir mungkin ini adalah jenis mana yang sangat kuat. Namun, dia memutuskan untuk mengabaikannya dan fokus menyelamatkan para pekerja. Di dalam gua, seorang penyihir hitam merasakan kehadiran para penyusup setelah salah satu jebakan diaktifkan. Mereka mungkin datang untuk menyelamatkan orang-orang yang baru saja diculik. Namun, penyihir hitam itu sudah menyelesaikan pekerjaannya. Dia membuat persiapan yang diperlukan dan mendekati sebuah pintu besi besar. Saat membukanya, para pekerja yang hilang terkurung di sana. Dia meraih salah satu dari mereka dengan rambutnya dan mulai menyeretnya, melemparkannya ke dalam lingkaran sihir darah. Ini adalah lingkaran sihir yang menghubungkan ke neraka. Dengan menggunakan sabit yang dicelupkan dalam darah selama 100 hari dan seorang manusia muda, dia akan melaksanakan mantranya. Sebelum dia bisa memukulnya, penyihir hitam mendengar teriakan yang menyuruhnya berhenti. Di pintu masuk laboratorium, dia melihat Lloyd dan Javier siap untuk menyerangnya. Terkejut melihat seberapa cepat mereka sampai di sana. Mengingat ada ratusan jebakan di dalam gua, penyihir itu secara otomatis menggunakan salah satu mantranya. 2 pintu besi menutup di sekitar mereka, menjebak mereka di dalam ruang kecil itu. Lloyd Frontera sudah tahu apa yang akan terjadi dan menahan napas saat gas penginduksi tidur mulai mengisi area tersebut. Lloyd menggunakan kemampuannya yang membuatnya tidak lelah selama 10 menit, dan mulai menggali dengan cepat ke dalam tanah untuk membuat terowongan. Dia tidak perlu khawatir tentang Javier, sebab Javier telah mencoba semua obat untuk menyembuhkan insomnianya. Karenanya, gas penidur tidak akan bekerja pada Javier. Melihat Lloyd menggali lubang di bawah pintu, dia tampak seperti tikus raksasa. Javier akan menyimpan ingatan itu untuk menggoda Lloyd di kemudian hari. Ketika Lloyd selesai menggali lubang, dia memanggil Javier untuk menyelesaikannya, mempersiapkan sebuah ledakan sihir untuk mengejutkan penyihir hitam itu. Ledakan besar itu berhasil, dan penyihir hitam itu sangat terkejut melihatnya. Saat Lloyd Frontera muncul dari lubang dengan cara yang mengerikan, penyihir itu memutuskan untuk memanggil makhluk untuk melawan mereka. Seekor monster berkepala 2 keluar dari lingkaran. Meskipun monster ini adalah salah satu ciptaannya yang gagal, monster ini masih sangat kuat. Melihat makhluk raksasa di depannya, Lloyd berusaha memberitahu Javier titik lemah monster itu. Namun, dengan menggunakan gelombang ledakan, Javier berhasil membuat potongan yang merobek monster itu menjadi 2. Bahkan Lloyd pun terkesan, karena dia tidak tahu bahwa dia bisa menggunakan ledakan sebagai propeller untuk memotong. Ini adalah teknik yang bahkan tidak ada dalam novel. Melihat pendekar pedang dengan mudah mengatasi monsternya, penyihir hitam itu merasa putus asa karena tidak bisa mengalahkan mereka. Lloyd Frontera mendekatinya dan bertanya bagaimana dia berniat mengkompensasi keterlambatan pembangunan selama 2 minggu akibat penculikan para tentara. Penyihir hitam itu berlutut, memohon pengampunan. Dalam pikirannya, yang ada hanyalah keinginan untuk bertahan hidup. Namun, Lloyd Frontera tidak peduli dengan permohonan maafnya dan menanyakan tentang kompensasi. Tanpa alternatif lain, penyihir hitam itu menawarkan semua barang sihirnya. Lloyd cukup senang bahwa semua barang itu akan hilang. Sementara Javier menyelamatkan para tentara, Lloyd bertanya apa yang akan dia lakukan dengan para tentara yang diculik. Penyihir hitam itu sedang mempelajari kebangkitan orang mati, berusaha menghidupkan kembali istrinya dan anaknya yang telah tiada. Dia bekerja sebagai penyihir di kediaman Tuan Tanah,
Tetapi suatu hari Tuan Tanah itu berusaha merebut mereka darinya. Lloyd memotong ceritanya di tengah jalan. Dia tidak tertarik untuk mendengarkannya. Lloyd Frontera bertanya apakah penyihir hitam itu benar-benar berpikir bahwa menghidupkan kembali istrinya dan anaknya setelah membunuh ratusan orang akan membawa kebaikan. Karena tujuan egoisnya, dia telah merusak banyak keluarga bahagia lainnya. Dia hanya bisa dinilai sebagai pembunuh berantai setelah melakukan itu. Lloyd berkata bahwa dia akan kembali nanti untuk mengambil alat-alat sihir tersebut. Saat membalikan badan, dia memperingatkan agar penyihir itu tidak lagi menyakiti siapapun. Penyihir hitam itu terpesona oleh kebaikan Lloyd dan mengucapkan terima kasih berkali-kali karena telah mengampuni hidupnya. Dalam novel, Javier juga memaafkan penyihir hitam tersebut dan memaksanya keluar dari laboratorium. Namun, kemudian dia menjadi sosok yang jahat, membunuh ratusan orang dan berubah menjadi sesuatu yang aneh, menjadi penjahat iblis yang bertarung melawan Javier beberapa kali. Meskipun tahu bahwa penyihir hitam itu sudah tidak bisa diselamatkan, Lloyd tetap berpaling karena dia sudah tahu sejak awal apa yang akan coba dilakukan oleh penyihir itu. Dengan cepat, Javier menghabisi penyihir hitam yang siap menyerang. Memenggal kepalanya sebelum berhasil menyerang Lloyd. Dalam kehidupan sebelumnya, Lloyd pernah bertemu dengan seorang pria yang semena-mena memperlakukannya tanpa alasan. Pengawas itu bersikap seperti itu setiap hari, dan Lloyd selalu meminta maaf. Berpikir bahwa kebaikan akan melahirkan kebaikan, dia menundukkan kepala. Namun, justru karena hal ini, pengawas itu memilihnya sebagai mangsa yang mudah untuk disakiti. Suatu hari, amarahnya akhirnya menguasainya, dan dia tidak bisa lagi tetap tenang. Hari itu, Lloyd Frontera memberikan pelajaran yang pantas diterima oleh bajingan itu. Saat memukulnya, yang ada dalam pikirannya hanyalah bahwa dia telah terjebak. Namun, hasilnya sangat berbeda. Pria itu mulai ketakutan dan menjauhinya. Pada hari itu, dia menyadari bahwa ada momen-momen tertentu ketika kekerasan perlu dihentikan dengan kekerasan. Para penjahat harus menerima hukuman yang setara dengan kejahatan mereka. Setibanya di desa Orc, Lloyd Frontera menyadari bahwa anak buahnya sangat kelelahan. Melihat mereka yang bisa pingsan kapan saja, Lloyd memberi instruksi untuk menyerahkan ranselnya. Para pekerja ragu untuk mematuhi, tetapi Lloyd menjelaskan bahwa jika mereka pingsan, seseorang harus mengangkat mereka dan ransel mereka. Sebenarnya, sang tuan muda mengambil ransel dari semua pekerja, mengikatnya bersama-sama, dan menyatakan bahwa jika ada yang mengeluh mulai sekarang, mereka tidak akan mendapatkan bonus. Javier tidak yakin apakah Lloyd melakukan ini hanya untuk ransel, atau juga untuk para tentara. Namun, kenyataannya tidak begitu penting bagi mereka, karena semua tentara melihat Lloyd sebagai pemimpin yang dapat dipercaya untuk diikuti. Sistem mengirimkan pesan menanyakan apakah dia tidak merasa ini menguntungkan. Tetapi bagi Lloyd Frontera, satu-satunya imbalan baginya adalah uang, tidak lebih. Sesampainya di desa Orc, gudang penyimpanan batu es sudah selesai. Di dalam, Orc muda mencatat ruangan itu memang lebih dingin sedikit daripada di luar, meskipun tidak cukup untuk mencegah daging dari pembusukan. Lloyd mengatakan bahwa itu masih belum lengkap, karena mereka kekurangan es untuk mendinginkan area tersebut. Heroes bertanya bagaimana dia akan mendapatkan es, mengingat area tempat tinggal mereka sangat panas. Dengan senyuman, Lloyd mengatakan dia akan mendapatkannya dengan cara apapun, yang membuat Orc meragukannya, berpikir bahwa dia telah membawa seorang penipu ke desa. Namun, Hulk muda itu memutuskan untuk mempercayainya, karena penyelamatnya seharusnya bukan orang yang buruk. Setelah Orc pergi, Javier bertanya bagaimana cara Lloyd membuat es. Namun, itu adalah sesuatu yang bahkan Lloyd Frontera sendiri tidak tahu. Javier mempertanyakan mengapa dia menandatangani kontrak tanpa rencana. Tetapi Lloyd menjelaskan bahwa untuk berhasil, kita harus membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Malam hari, Lloyd Frontera duduk di atas batu, merenungkan bagaimana cara membuat es. Pertama, dia membuat cetakan dan meminta hewan peliharaannya untuk mengisinya dengan air. Tetapi dia tidak tahu bagaimana cara mengubahnya menjadi es. Di dunia ini, ada penyihir es, tetapi dia tidak tahu persis bagaimana sihir mereka bekerja. Dia tahu bahwa sihir adalah cara untuk mengendalikan mana dengan bebas, teknik yang didasarkan pada mengubah susunan mana di atmosfer. Ada berbagai jenis mana yang berbeda. Jika dia bisa mengumpulkan satu jenis dan berkonsentrasi, maka dia mungkin memiliki apa yang dianggap sebagai sihir. Lloyd meminta hewan peliharaannya untuk mengisi cetakan es raksasa. Meskipun dia tidak bisa menggunakan mana secara bebas, dia bisa melakukan sesuatu yang mirip. Dengan meletakkan tangannya di dalam air dan menggunakan teknik inti azrahan, dia akan mencoba menarik hanya mana hangat dan membiarkan yang dingin tetap di dalam air. Pada percobaan pertama, dia justru melakukan sebaliknya dan menarik hanya mana dingin. Javier mengira dia hanya berbuat sembrono, tetapi ternyata, sang tuan muda sedang menemukan jalannya dengan bangga. Beberapa hari kemudian, dia benar-benar berhasil. Kepala Orc dan putranya menggigil di ruang pendingin.
Apa yang menyebabkan semua dingin ini adalah seonggok es besar yang terbuat dari beberapa bongkahan kecil. Keduanya sangat senang. Sekarang mereka tidak perlu berburu setiap hari atau membuang-buang protein. Lloyd melihat Javier dengan tatapan yang mengatakan, inilah pikiran seorang pengusaha. Dan pendekar pedang itu setuju bahwa dia memang benar. Raja Orc mengatakan bahwa dia sangat berhutang budi kepada Lloyd, yang kini telah mendapatkan 120 pekerja. Dia menyebutkan bahwa dia hanya mengikuti kontrak. Namun, sang kepala suku menyatakan bahwa mereka tidak akan menganggap remeh segalanya hanya karena sebuah kontrak. Oleh karena itu, dia dan seluruh suku Stelsan kini menganggap keluarga Lloyd Frontera sebagai saudara sedarah. Untuk merayakannya, semua orc berpose seperti binaragawan. Semua teman keluarga Frontera akan dianggap sebagai teman mereka, dan semua musuh akan dianggap sebagai musuh seluruh suku. Lloyd Frontera, yang merasa senang, membalas dengan mengencangkan ototnya yang sedikit. Setelah seminggu, saat mereka tiba di kota, reaksi orang-orang persis seperti yang mereka duga. Jelas sekali mereka ketakutan melihat 120 orc berbadan kekar memasuki kota. Lloyd bertanya-tanya apakah dia seharusnya membuat pengumuman resmi untuk menenangkan warga. Ternyata, bahkan itu tidak akan berhasil, karena orang tuanya, yang tahu orc akan datang, juga ketakutan. Selain poin yang diperoleh dari desa orc, kisah tentang bagaimana dia menyelamatkan para pekerja dari penyihir kegelapan juga tersebar, membuatnya memiliki total 911 poin. Baron mengatakan dia akan mencari pedagang kaya untuk membeli peralatan orc. Sekarang yang tersisa hanyalah mencari tahu bagaimana cara menggunakan alat-alat milik penyihir kegelapan. Saat melihat-lihat sebuah buku, Lloyd menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan sehingga dia segera bergegas ke tambang. Di sana, dia mencari si pengkhianat di mana-mana dan memberitahunya bahwa dia memiliki kabar baik. Klausul dalam kontrak yang menyatakan bahwa dia akan bekerja selama 520 tahun adalah lelucon, karena tidak masuk akal bagi seseorang untuk hidup selama itu. Tapi sekarang, si penipu tidak usah khawatir lagi, karena Lloyd menemukan sebuah sihir yang dapat mengubah tubuh seseorang menjadi hantu dan mengendalikannya. Itu artinya si penipu dapat tetap bekerja selama 520 tahun ke depan. Lloyd Frontera bertanya mengapa hanya dia yang senang di situ dan memintanya untuk tersenyum. Si penipu dengan terpaksa terlihat bahagia sambil meneteskan air mata putus asa. Tindakannya begitu kejam sehingga sistem mengatakan bahwa Raja Neraka terpesona oleh kepribadiannya. Setelah kembali ke kediaman, ada hal-hal yang perlu dia diskusikan secara pribadi dengan Baron. Dia mencarinya kemana-mana, tetapi seorang pelayan mengatakan bahwa Baron menerima kunjungan dari rentenir. Saat itu, ekspresi Lloyd berubah sepenuhnya. Dia pasti memiliki rencana untuk mereka. Di ruang rapat, para rentenir berusaha meyakinkan Baron untuk menyerahkan tambang sebagai imbalan hanya untuk membayar 10% dari utang awal. Sambil terdiam, Baron berpikir tentang hal itu. Lloyd menutup pintu meminta izin untuk masuk. Kali ini, Lloyd datang dengan sikap ramah untuk berbicara dengan mereka. Mereka segera menunjukkan bahwa mereka memiliki kontrak, dan bahwa dia tidak akan bisa mengusir mereka dari rumah lagi. Namun, dia terus berakting dan dengan rendah hati meminta untuk memberikan saran. Mereka menolak, tetapi Lloyd terus berbicara, membuat mereka cukup jengkel. Lloyd melanjutkan dan mengatakan bahwa jika dia tidak memberikan saran, itu akan membuatnya sedikit kesal. Saat itu, di belakangnya, orc muda itu muncul dengan marah, bertanya siapa yang membuat saudaranya kesal. Kedua rentenir itu ketakutan melihat orc, tetapi Lloyd memberitahunya untuk tidak khawatir, karena mereka akan menerima saran yang diberikan. Setelah pertemuan, kedua rentenir itu lari keluar dari kediaman. Lloyd memberitahu ayahnya bahwa dia ingin menghapus utang itu, tetapi karena itu akan menjadi kejahatan, mereka harus puas dengan hasil ini. Dia juga menyebutkan bahwa pengambilan batubara kokas berjalan dengan sangat baik. Namun, sekarang mereka memiliki masalah mengerikan lainnya untuk dihadapi. Orc makan 10 kali lebih banyak daripada orang biasa, dan jika mereka tidak dapat menyelesaikan masalah ini, mereka akan berakhir dengan lebih banyak hutang. Seperti yang diharapkan, para orc adalah penambang yang hebat. Beberapa di antara mereka menambang selama lebih dari 24 jam tanpa henti dan harus diusir secara paksa oleh manusia. Produktivitas mereka 10 kali lebih baik dari yang dia perkirakan, dan mereka juga menolak untuk menerima upah. Pembayaran mereka adalah dalam bentuk makanan, tetapi biaya makanan ini telah meningkat begitu pesat sehingga Lloyd mempertimbangkan untuk menaikkan pajak untuk memenuhi permintaan ini. Namun, menaikkan pajak secara terus-menerus akan dianggap sebagai pencurian, membuat penduduk merasa tidak puas dan bekerja lebih sedikit. Solusi sederhana untuk masalah ini adalah dengan meningkatkan pendapatan penduduk. Untuk itu, mereka akan memanfaatkan tanah kosong di utara desa, mengubah rawa menjadi lahan pertanian. Tentu saja, ini tidak akan mudah. Meskipun dengan pengetahuan dari dunia lain,
Lloyd Frontera masih kesulitan menciptakan sistem drainase yang sempurna. Setelah 21 hari usaha dan kerja keras, bahkan Javier bertanya kepada Baron apakah dia harus menghentikan Lloyd, karena dia tidak tidur atau beristirahat dengan baik. Namun, sang Baron mengatakan bahwa dia dulu membenci putranya, karena merasa tidak berguna. Tetapi sekarang, melihat semua usaha yang dilakukan untuk mencapai sesuatu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghormati dan tidak menghalanginya. Saat malam tiba, Lloyd akhirnya berhasil menciptakan sistem drainase yang sempurna. Sekarang, uang pajak akan mengalir seperti air. Dia terbaring di tanah dalam keadaan sangat lelah. Tetapi dibandingkan dengan lembur dan malam tanpa tidur yang pernah dia alami, dia masih bisa menanggungnya. Saat itu, sebuah notifikasi dari sistem muncul di depannya, menambahkan opsi baru pada kemampuan desain. Opsi ini memungkinkan simulasi menggunakan data yang diperoleh melalui pengukuran. Lloyd melakukan tes cepat, mengaktifkan kemampuannya pada sebuah gunung yang jauh. Dan ketika dia memodifikasi struktur dengan cara yang tidak wajar, struktur itu hancur. Dia marah karena sistem baru saja menyebutkan hal ini sekarang, setelah sebulan bekerja tanpa henti. Sesampainya di rawa, dia memulai fase pertama proyek pemulihan lahan basah. Langkah pertama adalah meminta hewan peliharaannya untuk meminum semua air. Lloyd tahu bahwa hanya dengan 2 hewan peliharaan saja mereka tidak akan mampu melakukannya. Jadi, dia berniat menggunakan semua poin yang dimilikinya untuk memanggil sebanyak mungkin hewan peliharaan. Dengan jumlah HP yang dimilikinya saat ini, dia bisa memanggil 4 dari mereka. Hewan peliharaan ini tidak perlu memiliki kemampuan khusus. Mereka hanya perlu cukup besar untuk meminum semua air. Makhluk yang muncul dari portal menampar wajah Lloyd Frontera karena kecepatannya. Dan saat mendarat, Lloyd terkejut karena makhluk itu tampak seperti seekor hipopotamus, hewan akuatik. Ketiga hewan peliharaan merayakan dengan bermain bersama. Lloyd Frontera, kini penuh harapan, memintanya untuk menunjukkan instruksi. Seperti yang lainnya, Hippo meludahkan sebuah kartu. Lloyd yang sudah terbiasa dengan ini, mengambil kartu itu dan membacanya, menemukan bahwa Hippo tidak akan tumbuh meskipun diberi biji bunga matahari. Karena Hippo tidak tumbuh seperti yang lain, makhluk itu tidak akan cocok untuk misi ini. Lloyd memutuskan untuk mengabaikannya dan memanggil yang lain. Hewan peliharaannya menjadi kesal dengan sikapnya dan menghibur teman baru mereka. Lloyd Frontera mencoba menjelaskan bahwa makhluk itu tidak cocok untuk pekerjaan ini. Namun, hewan peliharaannya mogok, bersikeras agar ia menghargai nilai mereka. Lloyd pun memutuskan untuk memberinya kesempatan dan bertanya tentang kemampuannya. Hipopotamus kecil itu menunjukkan kemampuan One Gulp, yang memungkinkan dia untuk meminum banyak air hanya dalam 1 tegukan. Namun, ia hanya bisa meminum sesuai kapasitas perutnya. Lloyd sejenak berpikir bahwa ini adalah kemampuan terbaik untuk pekerjaan ini. Hippo memutuskan untuk menunjukkan kemampuannya dan mulai meminum air dari danau. Lloyd Frontera merasa seolah-olah sedang berhalusinasi, karena Hippo tampaknya semakin besar dan mulai meminum seluruh danau. Lloyd terkesima melihat betapa banyaknya air yang bisa diminumnya. Dalam beberapa detik, rawa yang luas itu mengering. Hippo terlihat puas setelah meminum begitu banyak air, sementara Lloyd Frontera benar-benar terkejut dengan seberapa banyak yang bisa dia minum dalam waktu singkat. Kedua hewan peliharaan lainnya memandang majikannya dengan ekspresi seolah berkata, "Kan sudah kubilang." Sementara Lloyd bertanya pada sistem apakah ini benar-benar acak, karena dia selalu mendapatkan makhluk magis yang dia butuhkan. Namun, sistem hanya menjawab samar dan mengatakan bahwa dia beruntung. Hippo bertanya apakah ia bisa terus minum lebih banyak. Sang arsitek yang terlahir kembali memberitahunya untuk minum hingga tidak bisa lagi, karena konstruksi lahan matriks akan dimulai besok. Keesokan harinya, para pekerja terkesima melihat ukuran Hippo. Ia menjadi bagian dari proses pertama, meminum sebanyak mungkin air dan meludahkan air itu ke sungai. Proses ini diulang beberapa kali hingga semuanya kering. Setelah itu, para pekerja mengangkat akar-akar rumput dan sisa-sisa tanaman di tanah. Menggunakan ledakan mana, lubang-lubang dibuat. Bambu ditempatkan sementara Padong memadatkan tanah untuk mengeluarkan air dari bagian terdalam tanah. Hippo menggunakan bambu itu sebagai sedotan. Hanya setelah semua ini, dengan menggunakan kemampuan simulasi, mereka membangun sebuah bendungan. Dengan semua proses selesai, mereka baru saja menyelesaikan sektor pertama. Lloyd berseru bahwa setelah mereka selesai, mereka akan mengadakan perayaan besar. Semua pekerja pun bersorak gembira. Setelah beberapa hari, bahkan Javier terkesan melihat mereka berhasil mengubah tanah yang terbengkalai itu menjadi lahan yang subur. Namun, ia juga bertanya-tanya kapan seorang pendekar pedang mulai bekerja di bidang konstruksi dengan begitu alami. Lloyd datang sambil memanggil namanya, meminta Javier untuk menyebar benih sepanjang jalan untuk mengusir beberapa serangga. Sang pendekar hebat kini telah menjadi seorang petani. Di lain waktu,
Ia pasti akan menolak permintaan dari sang tuan muda ini. Saat itu, Baron dan Baroness tiba, melihat pemandangan luar biasa tersebut. Dan semua orang pasti berpikir hal yang sama. Apa yang mereka saksikan adalah sebuah keajaiban. Penduduk desa mulai menunjukkan rasa hormat kepada Lloyd Frontera, yang membuatnya mendapatkan lebih banyak RP. Javier juga merasa bahagia merawat tanamannya, menyiramnya seolah-olah mereka adalah putri-putrinya. Lloyd mengatakan satu-satunya yang tersisa untuk menyelesaikan semuanya adalah kincir air, alat untuk mencegah rawa dari banjir lagi. Mereka mulai mendengar suara langkah kuda yang mendekat. Sebuah kavaleri lengkap menuju arah mereka. Lloyd bertanya siapa orang-orang itu. Javier menjawab bahwa itu adalah Viscount Lacona, yang memiliki bagian utara dari rawa tersebut. Setibanya di sana, Lloyd Frontera memperkenalkan dirinya sebagai orang yang bertanggung jawab atas konstruksi. Salah satu bawahan yang menaiki kuda berkata bahwa ini adalah tanah Viscount dan mereka harus segera pergi. Rawa Mara adalah tempat yang tidak pernah dikunjungi siapapun selama ratusan tahun. Bagian utara wilayah ini dikelola oleh Viscount Lacona, sedangkan bagian selatan dikelola oleh keluarga Frontera. Namun, jelas bahwa mereka, Viscount Lacona, tiba-tiba mengklaim hak atas tanah ini tanpa usaha, berusaha merebut tanah subur ini sejak awal. Wajar jika mereka ngotot untuk mengambil alih, karena memang sebagian rawa ini adalah milik mereka. Itu jelas sampai sekarang. Lloyd kemudian bertanya kepada Viscount, apakah dia benar-benar mengatakan bahwa tanahnya telah diserobot. Orang yang menunggang kuda mencoba berbicara, tetapi Lloyd Frontera memotongnya, mengatakan bahwa percakapan ini adalah antar bangsawan. Orang itu pun marah. Sementara para petani bingung dengan tindakan tuan muda mereka. Lloyd memperkenalkan dirinya sebagai putra sulung keluarga Frontera. Viscount berkomentar bahwa sikap Lloyd tidak pantas, dan meminta untuk memanggil Baron Frontera. Namun, Lloyd berpura-pura tidak mendengar dan menggaruk telinganya. Saat ditanya, Lloyd mengatakan bahwa satu-satunya suara yang dia dengar adalah suara lalat kotor. Viscount mencari lalat tersebut, tetapi dijelaskan oleh pengawalnya bahwa yang dimaksud adalah dirinya. Lloyd mulai berbicara tentang Undang-Undang Tanah Kerajaan. Hukum nomor 321, hukum khusus tentang pengolahan lahan tandus. Jika lahan tandus dibiarkan terbengkalai dalam waktu yang lama, kepemilikan atas tanah tersebut bisa ditetapkan. Jika tanah tersebut tidak diurus selama 100 tahun tanpa ada hunian atau budidaya, tanah itu dianggap tidak bertuan. Untuk diakui sebagai properti, tanah tersebut harus memenuhi satu dari 4 syarat, dan salah satunya adalah menghasilkan panen dari setidaknya satu jenis tanaman tertentu. Pada saat itu, Javier teringat percakapannya dengan Lloyd beberapa waktu lalu, di mana Lloyd menyebutkan bahwa benih yang ditanam adalah untuk menghilangkan hama di lahan tersebut. Lloyd Frontera kemudian mengucapkan selamat kepada Viscount atas kesempatan menyaksikan panen pertama dalam sejarah Rawa Mara, membuat Viscount sadar bahwa Lloyd sudah menyiapkan semuanya. Viscount pun merasa tertipu. Dengan sopan, Lloyd memberikan kubis hasil panen sebagai hadiah kepada Viscount, dan memerintahkan kavaleri untuk meninggalkan wilayahnya, atau mereka akan dianggap sebagai penyusup. Setelah melihat mereka pergi dengan rasa kecewa, Javier bertanya apakah Lloyd menerima ramalan bahwa orang-orang ini akan datang. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya Lloyd Frontera berhadapan dengan orang-orang yang mencoba memanfaatkan usaha orang lain. Semua petani merasa puas dan merayakan keberhasilan sang tuan muda dalam melindungi tanah mereka. Namun, Lloyd tetap mempertahankan sikap dinginnya, hanya memikirkan uang, dan memerintahkan semua orang untuk kembali bekerja. Larut malam, Lloyd Frontera duduk memperhatikan tanaman-tanamannya yang dihantam badai besar. Musim panas sudah berakhir, dan musim gugur membawa hujan. Meskipun dia telah menggunakan simulasi ratusan kali, Lloyd tidak boleh lengah dan terus mengawasi hingga akhir. Pagi harinya, hujan telah reda, begitu pula dengan kekhawatirannya. Berkat penemuan hebatnya, lahan itu tidak berubah kembali menjadi rawa, dan dia bahkan mendapatkan poin prestasi dari sistem. Sekarang, setelah hal pertama selesai, dia akan melanjutkan ke langkah berikutnya. Sementara itu, di wilayah Viscount Lacona, mungkin dia merasa marah dengan situasi ini. Jika penanaman terus berlangsung selama 2 tahun, tanah itu akan resmi menjadi milik keluarga Frontera. Rawa itu adalah tanah yang akan menjadi ladang emas. Bahkan perutnya terasa sakit karena harus melepaskan tanah berharga itu. Dia tidak bisa membiarkan tanah subur ini jatuh ke tangan orang lain dan memerintahkan eksekutifnya untuk memanggil pengawas bengkel pewarnaan. Beberapa hari kemudian, Lloyd terbangun di tempat tidurnya dengan sakit kepala yang hebat. Mungkin karena hari-hari panjang tanpa tidur, akhirnya menyusulnya. Meski begitu, dia tidak bisa berdiam diri di tempat tidur, karena masih banyak yang harus dilakukan. Masalahnya muncul ketika Javier juga terbangun dengan keadaan yang aneh, mengalami sakit kepala yang sama. Hal ini membuat Lloyd Frontera menyadari bahwa ini bukan kebetulan, melainkan sesuatu yang sengaja dilakukan oleh seseorang. Tidak hanya Lloyd dan Javier yang terkena dampaknya. Pembantu rumah tangga, Emily, Pak Alop, bocah yang bertugas menjaga sapi,
dan bahkan sapi-sapi itu sendiri juga terpengaruh. Singkatnya, seluruh penduduk desa, baik manusia maupun hewan, terkena dampak ini. Hewan-hewan dengan insting yang lebih tajam menolak meminum air, membuat Lloyd Frontera yakin bahwa masalah ini berasal dari air. Senjata terbesar Lloyd di dunia ini adalah pengetahuannya. Namun, setelah insiden dengan semut-semut sebelumnya, dia sadar bahwa tidak semua hal sesuai dengan penampilan luarnya. Mengantisipasi bahwa Viscount Lacona akan bertindak, Lloyd melakukan penelitian di wilayahnya. Hasilnya menunjukkan bahwa sumber pendapatan utama Viscount adalah teknologi pewarna yang menggunakan buah ladona. Masalahnya, buah ini bisa menjadi racun bagi manusia. Karena rasa iri dan tamak, Lacona tanpa diragukan lagi telah meracuni air di desa. Di dalam kediaman, Baron Frontera dikejutkan dengan sebuah proposal. Bawahan Viscount Lacona menuntut setengah dari lahan basah dengan janji mereka akan berhenti membuang limbah pewarna ke dalam air. Ayah Lloyd Frontera menyebut ini sebagai pemerasan, tapi jelas itulah yang direncanakan. Bahkan jika dibawa ke pengadilan, butuh setidaknya 2 tahun untuk mendapatkan keputusan. Ditambah dengan biaya hukum yang tinggi dan biaya air bersih baru, ini akan menjadi sangat mahal. Saat itu, Lloyd memasuki ruangan dan memberitahu ayahnya bahwa tetangga parasit mereka sedang merusak air. Dia menutup pintu di depan bawahan Viscount yang langsung protes karena majikannya dihina. Dengan tatapan tajam, Lloyd dengan sinis mengatakan bahwa dia tidak tahu kalau parasit sampah bisa memahami manusia. Merasa terhina, sang satria tidak bisa menahan amarahnya, mencabut pedangnya, dan menantang Lloyd berduel. Tak lama kemudian, kita melihat adegan yang sama lagi, di mana Lloyd mengalahkan seseorang yang sudah menyerah. Setelah orang itu menangis dan memohon ampun, Lloyd pura-pura puas hanya untuk memukulnya lagi sesaat kemudian. Baron memperingatkan putranya bahwa duel sudah berakhir. Namun ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa dia cukup senang dengan apa yang dilakukan Lloyd. Setelah dipukuli, bawahan itu kembali ke majikannya, yang langsung memanggilnya sampah karena dikalahkan oleh putra Baron yang dianggap tidak kompeten. Namun, setelah dipikirkan lagi, bawahan itu ternyata sudah melakukan pekerjaan yang baik. Karena Frontera hanya bisa membawa kasus ini ke pengadilan, dan mereka bisa menggunakan kekalahan publik ini untuk menunda proses selama 3 hingga 4 tahun. Setidaknya, itulah yang Lloyd bayangkan akan dikatakan oleh Viscount Lacona. Namun, sebagai seorang Frontera, Lloyd tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia akan menyelesaikannya dengan caranya sendiri, menggerakkan penduduk untuk membela tanah mereka dari keserakahan. Pertama, untuk menyelesaikan masalah air, mereka membangun waduk dengan menggunakan hippo untuk membawa air dari sungai setempat sebelum tercemar, mengisi waduk tersebut. Javier mengatakan bahwa ini adalah solusi yang baik, tapi mereka harus melakukannya setiap hari tanpa henti. Lloyd mengatakan ini hanya solusi sementara. Rencana sebenarnya adalah membangun sistem pasokan air yang akan membawa air dari Danau Kapua di Pegunungan Timur. Proyek ini akan memerlukan infrastruktur besar dan biaya tinggi, tapi Lloyd Frontera tahu persis bagaimana mereka akan mendapatkan kembali apa yang telah dikeluarkan, bahkan 100 kali lipat. Beberapa bulan kemudian, Viscount Lacona terlihat sangat cemas. Manajernya memberitahukan bahwa putra sulung Baron Frontera meminta audiensi untuk membantu menyelesaikan masalah terbaru. Di dalam ruangan, Lloyd dengan nada sarkastis mengatakan bahwa dia sangat baik-baik saja dan ada di sana untuk membantu memecahkan masalah Viscount. Viscount berusaha berpura-pura tidak tahu, mengatakan bahwa dia tidak memiliki masalah. Tapi Lloyd bersikeras bahwa dia bisa menyelamatkan bengkel pewarnanya dari kebangkrutan. Pada saat itu, Viscount akhirnya menyadari bahwa krisis yang dia hadapi adalah ulah Frontera muda. Namun sebelum Viscount berkata apa-apa, Lloyd menjelaskan bahwa karena limbah yang dibuang ke sungai, mereka terpaksa membawa air dari Danau Kapua. Para pekerja harus menggali jalur yang panjang dan memasang pipa untuk mengalirkan air. Di tengah rute, mereka menemukan lembah yang sangat besar, dan satu-satunya alternatif adalah membangun saluran air bergaya Romawi. Untuk itu, Javier harus meledakkan banyak batu kapur, yang digunakan sebagai material konstruksi. Beberapa batu kapur secara tidak sengaja jatuh ke sungai. Dengan cemas, Viscount bertanya, apa hubungannya semua ini dengan bengkel pewarnaku? Lloyd kemudian menjelaskan bahwa air yang mengalir ke bengkelnya penuh dengan batu kapur, yang membuat pakaian mereka berubah warna menjadi coklat. Lacona langsung mengancam akan membawanya ke pengadilan. Lloyd Frontera hanya menjawab bahwa itu akan memakan waktu setidaknya 2 tahun, lalu menanyakan apakah selama itu orang-orang masih akan mengingat produk mereka. Ketakutan akan kebangkrutan, Viscount terkejut. Setelah merasa sudah cukup menjelaskan, Lloyd berpamitan. Namun saat akan pergi, Viscount mengancam bahwa dia akan membuat hidup Lloyd menderita. Di luar, Javier mempertanyakan niat Lloyd. Yang dia lakukan hanya memprovokasi, tapi pria itu sangat berbahaya karena koneksinya di ibu kota.
Lloyd hanya meminta Javier bersabar dan melihat siapa yang akan lebih banyak kehilangan. Sebulan kemudian, Viscount berlutut memohon bantuan untuk menyelamatkan bengkel pewarnanya. Dengan nada superior, Lloyd bertanya apakah dua koneksi kuatnya mengatakan bahwa dia tidak bisa memenangkan kasus ini. Dengan penyesalan mendalam, Viscount meminta maaf. Tapi Lloyd Frontera tidak tertarik pada harga diri atau permintaan maaf. Yang dia inginkan hanyalah Viscount menandatangani kontrak. Jika dia menandatanganinya, air akan dipasok ke bengkelnya dalam waktu seminggu. Melihat jumlah uang yang sangat besar yang harus dibayarnya setiap bulan, Viscount bertanya mengapa ada orang yang menetapkan harga pada air. Lloyd dengan tenang menjawab bahwa justru Viscount telah yang mengajarinya bahwa air tidaklah gratis. Terkejut, Viscount tak punya pilihan lain selain menandatangani kontrak itu. Bahkan ayah Lloyd pun terkejut menerima uang dalam jumlah sebesar itu setiap bulan. Dengan ekspresi sinis, dia mengatakan bahwa Viscount adalah orang yang sangat dermawan. Javier berpikir bahwa Viscount telah yang memulai pertarungan ini, tapi sekarang Lloyd Frontera tampak seperti iblis itu sendiri. Kontrak itu tidak memiliki tanggal berakhir, yang berarti Lloyd akan terus mengambil semuanya dari Viscount hingga dia mati. Sebenarnya, melihat kepribadian Lloyd, dia akan menguras kekayaannya selama beberapa generasi, seperti seorang raja iblis yang haus uang. Lloyd tidak akan membiarkan ini berakhir hanya dengan tepukan di punggung. Jika dia bisa menukar pembuluh darah dengan uang, dia akan mencabut semuanya. Sang Count juga membawa kabar baik. Dia menemukan pembeli untuk harta karun suku Orc. Ketika Lloyd Frontera bertanya siapa yang membeli harta karun itu, dia merasa ada yang aneh, karena orang seperti itu pasti bisa dengan mudah membeli barang baru. Ayahnya tidak tahu detailnya, tapi sepertinya dia ingin membangun patung di laut. Pada saat itu, kita melihat Count Tremol memandang keluar dari jendelanya. Di Cakrawala, sesuatu mulai muncul dari laut. Sebuah monster raksasa muncul dari kedalaman samudra. Count melihatnya dengan marah. Makhluk itu sepenuhnya keluar dari laut, siap menghancurkan segala sesuatu di jalurnya. Keesokan harinya, kita kembali ke wilayah Frontera. Javier melaporkan kepada Baron bahwa mereka akan berangkat dalam waktu seminggu, dan untuk mengurangi pengeluaran, Tuan Muda meminta sekitar 10 orang untuk menemaninya. Sambil merawat sebuah tanaman, Baron berkata bahwa jika itu yang diinginkan putranya, maka dia harus memenuhi permintaannya. Javier meyakinkan Baron untuk tidak khawatir, karena dia akan mengawasi Lloyd dengan cermat. Baron kemudian menyebutkan bahwa saat Ksatria Viscount Lakona datang untuk memerasnya, dia merasa ketakutan dan hampir menyerahkan tanahnya. Namun, setelah melihat usaha anaknya dan kerja keras rakyatnya, dia menemukan keberanian. Baron mengakui bahwa dia selalu merasa sebagai tuan yang ragu-ragu dan tidak kompeten, tetapi Javier tidak setuju. Menurut Javier, Baron justru kebalikan dari itu. Dia adalah orang yang ramah dan baik hati, lebih dari bangsawan manapun. Meski menghargai kata-kata bawahannya, Baron tetap merasa bahwa menjadi pemimpin yang baik bukan hanya soal kebaikan hati. Seorang pemimpin harus memiliki prinsip yang tegas dan berani bertindak, seperti Lloyd. Javier, meskipun mengetahui prinsip utama Lloyd adalah uang, mulai meragukan apakah itu sepenuhnya benar. Baron lalu menyatakan bahwa tugas Javier bukan lagi hanya untuk mengawasi, tapi melindungi Lloyd, karena dia adalah pewaris wilayah ini. Javier menerima tugas itu, tetapi meskipun Lloyd secara ajaib telah membangkitkan kekayaan keluarga, dia merasa tidak akan pernah bisa menyukai Lloyd. Dulu, Baron pernah menyelamatkan Javier dan bertanya apa yang ingin dia lakukan saat dewasa. Javier kecil menjawab bahwa dia ingin menjadi ksatria untuk melindungi Baron, karena dia berhasil bertahan hidup sendirian di musim dingin. Baron yakin Javier akan menjadi ksatria hebat, dan pada hari itu, Baron membuatkan pedang kayu sebagai hadiah. Namun, Lloyd kecil mengejeknya, bertanya bagaimana seorang yatim piatu bisa menjadi ksatria, dan mematahkan pedang yang diukir ayahnya. Javier kembali ke kamarnya, melepas mantelnya, dan melihat pedang kayu yang patah yang telah disimpannya selama bertahun-tahun. Dia yakin bahwa dia tidak akan pernah bisa menyukai Lloyd. Ketika malam tiba, Lloyd membantu Javier untuk bisa tidur dan bercanda, bahwa Javier tidak bisa hidup tanpa bantuan dirinya. Untuk membantunya tidur, Lloyd mulai menceritakan metode kompresi pelepasan. Ketika Javier hampir tertidur, Javier yakin bahwa dia seharusnya membenci Lloyd, tetapi Lloyd tampak seperti orang yang sangat berbeda. Meski sulit diakui, Lloyd telah berubah menjadi orang yang layak. Di tengah malam, ketika keduanya sedang tertidur lelap, seorang pembunuh menyusup ke kamar Lloyd dengan niat untuk membunuhnya. Pembunuh itu menyelinap melalui jendela, siap untuk menusuk Lloyd, tetapi Javier cepat bangun dan menyerang si pembunuh, memotong pedang dan kakinya. Karena keributan itu, Lloyd Frontera terbangun dan melihat Javier mengamankan ksatria Viscount Racona. Keesokan harinya, saat mengawasi pekerjaan, Lloyd mengingatkan para pekerjanya tentang motto perusahaan, keselamatan yang utama. Javier tiba dan melaporkan bahwa dia telah menyerahkan pembunuh itu ke Viscount. Dia mungkin mencoba menyerang Lloyd karena dipecat, mengingat Racona membayar mahal untuk air.
Lloyd Frontera mengatakan itu masuk akal, karena si ksatria memang dibayar tinggi, tetapi akhirnya hanya kalah oleh saudara laki-lakinya. Melihat bahwa Lloyd sudah menduga hal ini akan terjadi, Javier bertanya mengapa dia tidak mengambil tindakan pencegahan. Lloyd tampak bingung, bertanya mengapa dia harus mengambil tindakan pencegahan jika Javier adalah pengawalnya. Berkat Javier, Lloyd bisa bergerak dengan bebas. Kalau dipikir-pikir, seharusnya mustahil bagi anak berusia 5 tahun yang kehilangan desanya akibat serangan monster untuk bertahan hidup di musim dingin. Tapi Javier berhasil dan bahkan menjadi ksatria. Apakah ada orang yang lebih dapat diandalkan darinya sebagai pengawal? Mendengar kata-kata tulus dari Lloyd Frontera, perlahan Javier mulai melepaskan dendam lamanya. Dia benci harus mengakuinya, tetapi Lloyd benar-benar adalah orang yang layak. Karena pekerjaan pemasangan pipa akan selesai besok, mereka akhirnya bisa bersiap-siap pergi ke Tremo untuk menghasilkan banyak uang. Dalam perjalanan, Lloyd Frontera tertidur di punggung Javier, yang membuat Javier kesal hingga menyikut wajah Lloyd. Lloyd terbangun, bertanya apakah dia benar-benar baru saja dipukul. Lloyd pun memutuskan untuk turun dan meminta Javier mengajarinya menunggang kuda. Javier membalas dengan dingin bahwa dia adalah seorang ksatria, bukan guru. Lloyd mengatakan itu adalah perintah, yang membuat Javier memanggilnya menjijikan. Namun, sistem terjemahan otomatis terus berlanjut, membuat Lloyd Frontera marah dan menyuruhnya diam. Kemudian, Lloyd menerima notifikasi yang benar-benar berguna. Rumor tentang pekerjaan konstruksinya yang luar biasa telah menyebar, membuatnya mendapatkan lebih banyak poin ketenaran. Menyadari bahwa ketenaran berarti uang, Lloyd Frontera melihat masa depan yang cerah di hadapannya. Perjalanan yang dilakukan Lloyd dan Javier tidaklah singkat. Musim dingin tiba ketika mereka masih di jalan, dan mereka hanya berhasil mencapai Tremo di pertengahan musim. Baron di sana menyambut mereka, setelah mendengar rumor tentang seorang pembangun berbakat. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang itu masih begitu mudah. Anehnya, dia mengatakan ini bukan kepada Lloyd Frontera, melainkan kepada Javier. Lloyd mencoba menyela, tapi sang Baron sudah terlanjur ingin menikahkan Javier dengan putrinya. Karena Lloyd berbicara padanya, Baron marah, bertanya bagaimana seorang pelayan berani menyela percakapan bangsawan. Bahkan sistem tertawa di wajah Lloyd. Beberapa saat kemudian, mereka berhasil menjelaskan situasinya. Lloyd tenggelam dalam depresi, sementara Javier berjuang untuk tidak tertawa. Lebih buruk lagi, Baron mengatakan bahwa ini semua salah Lloyd karena dia lahir dengan penampilan seperti pelayan. Pria di hadapan mereka adalah tuan dari kota Tremo, sebuah kota perdagangan besar yang penting, dan juga salah satu karakter penting dalam cerita novel. Dalam cerita, Count Tremo menyelamatkan Javier ketika sedang dalam pelarian karena dituduh sebagai penjahat. Count Tremo ingin membeli perhiasan milik orc untuk menghias sebuah patung yang akan dia tempatkan di atas laut. Namun, bisnisnya menurun karena beberapa tahun lalu muncul monster di pesisir, Giga Titan. Meskipun monster itu tidak pernah menyerang, kehadirannya tetap menjadi sumber ketakutan. Lloyd ingat pernah membaca tentang ini dalam novel. Karena orang-orang pada era ini tidak memiliki cara untuk menyerang di laut, Tremo terus menurun hingga masuk dalam krisis. Baron berharap Javier bisa membantu, tetapi pekerjaan itu selesai sebelum solusi ditemukan. Sang Baron meneliti cara menakuti makhluk itu dan menemukan bahwa Giga Titan takut pada Putri Duyung, predator alaminya. Maka, dia ingin membangun patung Putri Duyung raksasa di tengah laut, tetapi ide itu ditinggalkan karena dasar laut harus ditinggikan untuk membangun patung, yang akan menghalangi jalur kapal. Lloyd Frontera melihat ini sebagai kesempatan, dan mengatakan bahwa dia akan membangun penopang untuk patung tersebut. Dengan menggabungkan tiang gesekan dan peti, mungkin saja membangun kolom untuk meletakkan patung itu. Bersama Javier, dia naik perahu ke tempat di mana mereka ingin meletakkan struktur tersebut, lalu menyelam ke air dingin. Dengan kemampuannya, dia melihat dasar laut yang rata, yang akan memudahkan proses konstruksi. Namun, dia tidak bisa bertahan lama di dalam air karena wajahnya mulai membeku. Javier terlihat senang melihat Lloyd menggigil karena kedinginan, lalu meminta maaf, mengatakan bahwa ini pertama kalinya dia merasa senang melihat seseorang menderita. Javier juga penasaran bagaimana Lloyd akan membangun sesuatu dari dasar laut hingga permukaan. Untuk ini, dia akan membutuhkan sihir. Lloyd menjawab bahwa satu-satunya sihir yang dia butuhkan adalah sihir semen. Namun, pertanyaannya adalah bagaimana dia menciptakan semen di dunia ini. Kembali ke dek, Javier secara sarkastik memberitahu Lloyd untuk lebih berhati-hati ke depannya. Lloyd merespons bahwa sarkasmenya sudah mencapai level ahli pedang, menyebutnya sebagai ahli ironi. Saat melihat ke belakang, seorang wanita muda berambut pirang mendekati mereka dan bertanya apakah dia Tuan Lloyd. Melihat surat cinta di tangannya, Lloyd Frontera pun tersipu malu. Guys, wanita itu tersipu malu. Lloyd pun begitu. Namun,
Lloyd merasa kecewa ketika surat cinta itu diserahkan kepada Javier. Dia sebenarnya sudah menduga hal ini, tapi melihat sang ahli pedang menyimpan surat cinta itu seolah tidak terjadi apa-apa, membuat Lloyd dipenuhi amarah. Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin seseorang bisa melihat surat cinta dan bersikap seakan itu bukan hal besar. Pada saat itu, Javier tersentak, menyadari bahwa Lloyd Frontera mungkin belum pernah menerima surat cinta. Javier pun tidak tahu harus berkata apa untuk menghiburnya dan berharap Lloyd tetap kuat. Dikuasai oleh rasa benci dan iri, Lloyd berusaha meyakinkan dirinya bahwa dia tidak benar-benar merasa seperti itu, sambil terus bekerja pada proyek pilar. Tak lama kemudian, sang Count muncul, memberitahu bahwa dia berhasil mengumpulkan sebagian besar bahan yang diminta oleh Javier, kecuali abu vulkanik. Abu ini merupakan bahan utama dalam pembuatan semen Romawi, yang kelebihannya jelas terlihat karena struktur bangunannya telah bertahan lebih dari 2000 tahun. Untuk mendapatkan abu, mereka harus pergi ke gunung berapi. Namun bahkan sang Count merasa mereka tidak punya cukup waktu untuk itu. Lloyd Frontera mengatakan bahwa dia akan mencari cara lain, lalu memutuskan untuk meninggalkan ide membuat semen Romawi dan fokus pada semen Portland, jenis semen yang melahirkan semen modern. Lloyd memiliki pengetahuan dasar tentang cara membuatnya, tetapi tidak sepenuhnya menguasai detailnya. Jadi, dengan memutar otaknya, dia memutuskan untuk bereksperimen dengan berbagai kombinasi yang mungkin, hingga menemukan formula yang tepat. Namun, setelah mencoba 129 sampel, Lloyd masih belum berhasil membuat semen yang cukup kuat. Melihat tuannya bekerja begitu keras, peliharaannya merasa sedih dan berusaha sebaik mungkin untuk membuat Lloyd keluar rumah sejenak. Meski awalnya Lloyd berteriak bahwa dia sedang sibuk, dia tiba-tiba teringat seekor anjing kecil yang pernah dimilikinya di kehidupan sebelumnya. Anjing itu adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki saat itu. Setelah kematian anjing tersebut, dia menyesal karena tidak lebih sering bermain dengannya. Tersentuh oleh kenangan itu, Lloyd kemudian memeluk hewan peliharaannya dan berkata bahwa mereka lebih penting daripada penelitiannya. Saat berjalan di jalanan pada malam hari, Lloyd meminta maaf kepada mereka. Hingga saat ini, dia hanya memberi perintah seolah-olah mereka adalah mesin. Namun, jika sesuatu terjadi pada mereka, dia akan sangat menyesal. Melihat ketulusan Lloyd, hubungan antara hewan-hewan itu dan Lloyd Frontera pun berubah. Sekarang, mereka mulai menganggapnya sebagai bagian dari kelompok mereka. Bahkan sistem memberi selamat kepada Lloyd, karena salah satu dari mereka mengalami evolusi. Kobra mulai bersinar dan melayang, memperoleh beberapa kemampuan baru. Namun, kemampuan yang paling menarik perhatian Lloyd adalah letusan vulkanik. Keesokan harinya, sebuah ledakan besar terlihat dari pegunungan, membuat penduduk kota ketakutan. Bahkan sang tuan kota berpikir bahwa itu mungkin serangan musuh. Namun, ternyata ledakan itu hanyalah Lloyd Frontera yang sedang menguji kemampuan baru ular kecilnya. Dengan kemampuan tersebut, dia menganalisis bahwa abu yang dihasilkan memang abu vulkanik. Bersemangat, dia memberitahu Javier bahwa ini adalah berkah besar. Tetapi, karena ledakan itu, Javier tidak bisa mendengar apa-apa. Berkat bantuan Bangul, masalah semen segera teratasi. Tanpa membuang waktu, mereka langsung memulai langkah pertama dalam konstruksi pilar. Mereka membangun struktur besar berbentuk popok untuk mengumpulkan abu vulkanik, dan saat Bangul mengaktifkan kemampuannya, popok itu mencegah abu tersebar. Seluruh penduduk kota terkesan dengan kecerdikan Lloyd, terutama sang Baron, yang berencana mengawasi dan menganalisis hasil karya Lloyd untuk membuat laporan objektif kepada Yang Mulia Raja. Setelah bahan-bahan untuk semen terkumpul, mereka melanjutkan ke langkah kedua. Sebuah peti besar dibuat dan ditempatkan di laut untuk menuangkan semen. Dengan bantuan Hippo, mereka dengan cepat mengeluarkan air dari peti itu. Langkah ketiga adalah menancapkan kayu panjang ke dasar peti untuk menambatkannya, yang tentu saja dilakukan oleh Javier, karena dia adalah yang terkuat. Dia menggunakan pelontar baja milik Bangul untuk membangun struktur menara. Akhirnya menuangkan semen yang telah lama ditunggu-tunggu. Setelah semen mengering, mereka membongkar peti kayu itu, menyelesaikan platform maritim buatan pertama yang besar. Lloyd menjelaskan kepada sang tuan kota bahwa mereka membuatnya 50 cm lebih tinggi dari permukaan laut, untuk memberikan kesan bahwa patung duyung itu mengambang. Baron masih ragu, tidak yakin apakah fondasi itu bisa menahan berat patung. Tapi jika berhasil, dia tidak akan kecewa dengan biaya pembangunannya. Malamnya, patung tersebut akhirnya ditempatkan di atas platform, sebuah patung duyung megah yang dihiasi permata berkilauan. Untuk merayakan pencapaian ini, pesta bangsawan diadakan di atas kapal. Lloyd Frontera, yang diwajibkan ikut serta, merasa tidak nyaman dengan pakaian yang dikenakannya. Dia bertanya kepada Javier bagaimana dia bisa tahan memakai pakaian itu. Sang tuan kota memperkenalkan Lloyd, mengatakan bahwa pemuda inilah yang mewujudkan patung tersebut. Sekali lagi, Lloyd Frontera diabaikan oleh orang-orang yang mengira bahwa Javier lah yang bertanggung jawab. Dia tahu bahwa dia lebih pintar dari kebanyakan orang dan lebih memilih uang tunai daripada pujian. Tetapi tatapan sedih di wajah Javier sangat mengganggunya. Untuk menghancurkan harga dirinya sepenuhnya,
Sang Baron muncul dan berkata bahwa semua ini terjadi karena wajah Lloyd yang seperti pelayan. Sementara pesta berlangsung, sedikit jauh dari kapal, di dasar laut, Giga Titan mengamati patung duyung itu. Melihat musuh alaminya, yang ada dalam pikirannya hanyalah menyerang patung tersebut. Dia dengan cepat mendekati kapal-kapal itu. Saat Lloyd Frontera berbincang dengan para bangsawan lainnya, Javier berhasil memikat semua wanita yang hadir hanya dengan keberadaannya. Dia berjalan ke tepi kapal dan menikmati anggurnya dengan tenang. Namun dia merasakan getaran halus di gelasnya. Hal itu membuatnya menoleh ke arah laut. Di saat yang sama, Lloyd Frontera mendekat, bertanya apa yang sedang dilakukan Javier. Javier merasakan sesuatu mendekat ke arah mereka. Sesuatu yang cepat dan sebesar 2 kapal. Lloyd Frontera segera menyadari apa yang sedang terjadi. Dia mendekati Sang Baron dan berbicara pelan agar hanya dia yang mendengar, bahwa Giga Titan sedang mendekat dan mereka harus segera mengevakuasi semua orang. Sang Baron memanggil ksatrianya dan bertanya apakah dia merasakan ada yang aneh di laut. Namun, sang ksatria, yang sudah mencapai tingkat master pedang, tidak merasakan apa-apa. Karena itu, Sang Baron mempercayai instingnya. Tapi Lloyd Frontera tahu bahwa indera Javier jauh lebih tajam, karena dia adalah karakter utama. Baron itu melanjutkan, mengatakan bahwa selama bertahun-tahun Giga Titan tidak pernah menyerang mereka. Namun Lloyd mengatakan sekarang dia punya alasan untuk menyerang, sambil melihat patung duyung besar. Saat itu juga, Baron menyadari apa yang akan terjadi dan memerintahkan untuk segera menaikkan jangkar dan menjauhkan kapal dari patung. Menyadari bahwa itu akan memakan waktu terlalu lama, Lloyd Frontera meminta Javier untuk menangani jangkar. Tanpa ragu, Javier melompat ke air dingin, sementara Lloyd Frontera melempar padong ke arah patung. Di bawah laut, Javier bersiap menyerang rantai jangkar, menggunakan mananya untuk memanaskan pedangnya. Dia dengan mudah memotong rantai tersebut. Sementara itu, padong memutuskan tali yang mengikat patung. Ketika Javier selesai memotong semua rantai, dia menyadari bahwa Giga Titan semakin cepat mendekat. Meskipun kapal sudah lepas dari tambatan, semuanya sudah terlambat. Giga Titan muncul, menghantam semua yang ada di jalannya. Lloyd Frontera dan yang lainnya di kapal terlempar ke laut. Sementara Padong berhasil menghindari serangan monster tersebut. Javier menggunakan ledakan mana untuk segera keluar dari air dan menyelamatkan Lloyd sebelum dia jatuh ke laut. Patung itu terlempar ke arah kota, menghancurkan bangunan dan hampir mengenai beberapa orang. Orang-orang yang terlempar ke laut panik. Lloyd Frontera tahu tidak ada cukup waktu untuk menyelamatkan semua orang. Tetapi dia mendapatkan ide brilian. Dia menggunakan hippo untuk menyedot air laut dan menarik orang-orang bersamanya. Sementara itu, Giga Titan muncul dari laut dan menuju daratan, bersiap untuk menghancurkan seluruh kota. Javier mengatakan kepada tuannya bahwa mereka harus mencoba menghentikan monster itu. Tetapi Lloyd Frontera sudah melarikan diri ke arah lain. Lloyd mengatakan bahwa mencoba menghentikan sesuatu sebesar itu adalah tindakan bodoh. Dia hanya akan mati jika mencoba melakukannya. Banyak hal terjadi bersamaan. Sang Baron memerintahkan bawahannya untuk menyelamatkan orang-orang di laut dengan melemparkan tangga dari kapal-kapal yang belum tenggelam. Sementara itu, di kota, Giga Titan terus menghancurkan segalanya. Javier bertanya apakah Lloyd benar-benar akan mengabaikan orang-orang yang sedang dalam bahaya. Tapi satu-satunya kekhawatiran Lloyd adalah mendapatkan uang. Lloyd mengatakan mereka belum dibayar, dan mereka tidak datang untuk melawan makhluk raksasa, melainkan untuk menjaga perdamaian. Javier merasa kecewa dengan Lloyd. Dia pikir Lloyd adalah seseorang yang selalu berjuang melindungi orang lain. Namun sekarang dia melihat siapa Lloyd sebenarnya. Sebagai seorang kesatria, Javier tak akan pernah meninggalkan orang-orang dalam kesulitan. Lloyd mencoba memperingatkannya bahwa jika Javier mencoba melawan makhluk itu, dia akan mati. Namun Javier tidak mendengarkan dan tetap maju menuju monster itu. Dengan menggunakan pedang dan ledakan mananya, dia dengan cepat mendekati pantai. Para prajurit menembakkan meriam ke arah Giga Titan. Namun pelurunya hanya terpantul oleh lapisan armor makhluk itu. Para prajurit ketakutan karena tidak ada satupun serangan yang membuat goresan. Monster itu mempersiapkan serangannya dengan membuka armornya. Dan kekuatan angin yang keluar begitu kuat, hingga menghancurkan menara-menara pertahanan. Namun perhatian utama Giga Titan bukan pada para prajurit, melainkan patung duyung yang diyakininya masih hidup. Hanya dengan mendekat ke arah patung, sebagian besar kota sudah hancur, membuat penduduk semakin panik dan ketakutan. Seorang pria yang terjatuh di tanah hampir terinjak oleh Giga Titan. Tetapi Javier muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya. Javier menyerang monster itu langsung ke salah satu sendinya. Namun meskipun menggunakan ledakan mana, serangannya tidak berdampak dan hanya membuat Titan semakin marah. Javier berhasil menghindari serangan, tetapi makhluk itu memanfaatkan posisinya di udara dan menembakkan ledakan. Meskipun mencoba melindungi dirinya, Javier terkena langsung. Hanya dengan satu serangan, Javier sudah terluka parah. Dia tahu mustahil mengalahkan makhluk ini,
Namun dia bersedia mengorbankan dirinya agar sebanyak mungkin orang bisa diselamatkan. Saat Javier berjuang mati-matian untuk menyelamatkan penduduk, Lloyd Frontera berusaha melarikan diri menggunakan meja. Bukan karena dia terlalu kuat atau punya kemampuan khusus. Semua kemampuannya hanya berkaitan dengan konstruksi. Bukan berarti Lloyd tidak merasa sedih melihat orang-orang terluka dan kota hancur. Tapi dia merasa tidak bisa melakukan apa-apa. Namun, ketika dia mengatakan hal itu, sesuatu terlintas di benaknya. Dia menyadari bahwa dia harus segera kembali, karena sang baron belum membayar komisi departemen konstruksinya. Sementara Lloyd melaju cepat menuju kota. Javier terus bertarung dengan gigi melawan Giga Titan, menghindari serangan demi serangan. Dia berpikir, meskipun monster ini luar biasa, pada dasarnya masih binatang, dan mungkin titik lemahnya ada di matanya. Namun, meskipun menyerang mata langsung dengan ledakan mana, serangannya tetap tidak berpengaruh. Saat tidak ada lagi yang bisa dilakukan, Javier diserang oleh salah satu antena makhluk itu. Namun tiba-tiba Hippo muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya. Hippo melepaskan semua air dan kembali ke kepala Lloyd Frontera. Lloyd sangat marah karena lobster raksasa itu berani mengganggu arus kasnya. Javier memanfaatkan celah yang diciptakan oleh tuannya untuk menyerang monster tersebut. Namun, sekali lagi serangannya hanya terpental oleh armor makhluk itu. Rasa takut mulai merayapinya, karena dia merasa tidak bisa menembus pertahanan monster tersebut. Awalnya, dia berpikir bisa menang, tapi sekarang dia tahu itu mustahil. Meski situasinya tidak menguntungkan, Javier tetap tenang karena tuannya telah kembali. Ada kemungkinan untuk menang. 2 menit sebelumnya, Lloyd Frontera menggunakan padong untuk bergerak melalui kota. Dari kejauhan, dia mengamati sambil mencari titik lemah monster tersebut, memanfaatkan kemampuannya untuk memahami komposisi materi. Armor makhluk itu setebal 1 meter, terbuat dari campuran dentina dan quentina, dengan struktur molekuler sarang lebah 3 lapis yang saling berjalin erat. Saat Javier menyerang, semua energi tumbukan dipindahkan ke tanduk monster itu, lalu dilepaskan ke udara. Di dalam tubuh monster, ada kantung yang menggerakkan cakar hidraulisnya. Jika mereka bisa menghancurkan paruh dan menghantam kantung itu dengan mana yang diberkati, makhluk itu pasti akan mati. Javier bertanya apa yang harus dia lakukan. Lloyd memberi isyarat untuk memotong tanduk dengan gerakan tangannya. Tetapi Javier tidak mengerti dan bertanya apakah Lloyd sudah gila. Lloyd Frontera akhirnya berteriak, menjelaskan bahwa Javier harus memotong tanduk monster tersebut. Javier tidak sepenuhnya memahami maksudnya. Tapi daripada hanya menghantam, dia menggunakan lingkaran mana seperti gergaji listrik untuk memotong. Lloyd Frontera merasa puas, mengetahui bahwa teorinya benar-benar berhasil. Kali ini, serangan Javier tampaknya benar-benar melukai monster itu. Ketika monster itu hampir membunuhnya, Lloyd menggunakan padong untuk melindungi Javier. Akhirnya, Javier berhasil memotong tanduk monster tersebut, membuat makhluk itu menjerit kesakitan. Namun, yang jatuh ke tanah bukanlah bagian tubuh monster, melainkan pedang Javier sendiri, membuat Lloyd Frontera sangat terkejut. Meskipun tahu bahwa dia akan dihancurkan oleh Giga Titan, Javier tetap berada di bawahnya untuk menyerang. Dia rela mengorbankan dirinya demi mengalahkan makhluk itu. Namun, pada detik terakhir, padong menyelamatkannya. Hamster itu memarahi Javier, yang meskipun tidak mengerti sepenuhnya apa yang dikatakannya, tahu bahwa dia mungkin sedang ditegur karena tindakan ceroboh. Setelah menganalisis Giga Titan dengan teliti, satu-satunya pilihan tersisa untuk mengalahkannya adalah kombinasi rencana A dan D. Untuk melakukannya, Lloyd pertama memanggil Padong, dan memintanya untuk membawa dia ke tempat yang telah direncanakan sebelumnya. Lloyd memperingatkan bahwa makhluk itu sekarang menganggap Javier sebagai ancaman. Jadi dia meminta Javier untuk menjebak monster tersebut ke dalam hutan. Lloyd Frontera telah membeli cukup banyak waktu. Seharusnya mereka sudah menyelesaikan persiapan. Jadi, satu-satunya hal yang perlu dilakukan adalah mempercayai sang Count. 15 menit sebelumnya, sang baron terkejut melihat kotanya dihancurkan oleh monster tersebut. Ksatrianya meminta maaf karena tidak mendeteksinya lebih awal. Namun, Count berkata bahwa kesalahan itu sebenarnya ada padanya. Dia salah berpikir bahwa mereka bisa mengusir makhluk itu hanya dengan sebuah patung. Pada saat itu, Lloyd Frontera menyatakan bahwa patung itu memang telah mengusirnya. Monster itu datang hanya untuk menghancurkannya, dan dia menyarankan untuk memanfaatkan obsesi itu. Dia akan membeli waktu sebanyak mungkin agar sang Count bisa mempersiapkan sesuatu. Javier terus menghindari serangan makhluk itu, tetapi bahkan dia mulai mencapai batasnya. Namun, dia tetap membujuk makhluk tersebut tanpa henti ke dalam hutan. Giga Titan tetap menjadi kekuatan tak terhentikan yang menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Dan Javier tidak bisa lagi berlari, semakin dekat untuk ditangkap oleh makhluk tersebut. Sebelum Javier tertangkap, Lloyd Frontera berteriak meminta tepuk tangan untuk patung perunggu. Ketika Javier melihat, Lloyd sedang membawa patung itu, kini sudah diperbaiki dengan baik. Melihat musuh alaminya, Giga Titan menjadi marah. Lloyd merasa puas dengan reaksi makhluk itu. Melalui novel yang dia baca,
Dia tahu bisa mempercayai Count untuk merakit kembali patung itu. Rencananya adalah menggunakan patung itu untuk menciptakan celah bagi Javier untuk menyerang. Ketika mereka cukup dekat dengan monster itu, Padong mengendalikan kereta, dan mereka mulai mengarahkan Titan ke arah mereka. Javier memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang titik lemah makhluk tersebut, menghantamnya tepat dengan ledakan mana. Meskipun serangan itu kuat dan menciptakan ledakan besar, semua yang terjadi hanyalah menciptakan retakan di armor monster itu. Javier merasa sedih dengan kelemahannya. Namun, saat dia jatuh, dia mendengar Lloyd berkata untuk menyerahkan sisa tugas kepada dia. Saat tuannya berbicara dengan penuh percaya diri, dia tahu kini dia bisa bersantai. Sebelum dia menyentuh tanah, Hippo muncul untuk menyelamatkan Javier. Lloyd berteriak bahwa dia akan melindungi kota ini, apapun yang terjadi. Padong juga sudah sampai pada batasnya, dan tidak bisa meminta lebih darinya. Atas isyaratnya, Padong melemparkan Lloyd Frontera ke arah Giga Titan. Sebelumnya, ketika Lloyd dalam perjalanan untuk menyelamatkan kota, dia memikirkan beberapa rencana untuk menyerang makhluk itu. Dia memutuskan harus menggunakan ledakan mana. Masalahnya, untuk itu, dia membutuhkan 3 lingkaran mana, dan saat ini, dia hanya memiliki 2. Menggunakan sistem, dia mulai mengembangkan tekniknya. Namun sayangnya, dia tidak memiliki cukup poin untuk berevolusi ke tingkat akhir. Meskipun dia telah memutuskan untuk menjauh dari pertempuran, dia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya di sana. Saat memutuskan apakah dia harus mencoba memukul makhluk itu menggunakan mana, muncul notifikasi bahwa dia mendapatkan 5 poin persetujuan dari Javier. Dengan itu, dia memiliki apa yang dibutuhkan untuk menciptakan lingkaran mana ketiga. Sekarang merasa percaya diri, dia mempersiapkan serangan menggunakan 1 lingkaran untuk melindungi jantungnya, dan 2 lingkaran lainnya untuk menyerang. Namun, monster itu akhirnya menghancurkan sebuah gunung dengan cakarnya, dan salah satu batu secara kebetulan mengenai kepala Lloyd Frontera. Karena dampaknya, dia kehilangan kesadaran. Tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dia menggunakan ketiga lingkaran untuk bertabrakan, menciptakan ledakan mana 3 lingkaran yang begitu kuat, hingga meledakkan seluruh makhluk itu. Dari kota, orang-orang melihat asap besar yang muncul. Makhluk itu kini sepenuhnya mati. Hewan peliharaan Lloyd mencoba membangunkan Javier. Perlahan, dia bangkit dan melihat Giga Titan tergeletak di tanah. Terkesan bahwa dia benar-benar berhasil. Namun, Padong sama sekali tidak senang dan mencoba menarik perhatian Javier. Dia mengikuti ketiga hewan peliharaan yang putus asa itu, menemukan Lloyd sedikit lebih jauh di depan dengan kepala berdarah dan mata yang tak bernyawa. Dia mendekat dan mendengarkan detak jantungnya. Namun, Lloyd tidak memiliki detak jantung. Seekor merpati pos terbang menuju kediaman Frontera. Di sana, Count mengambil surat tersebut dan terkejut dengan isinya. Ia segera menaiki kuda dan berangkat menuju Tremo. Dalam surat yang dibacanya, Baron Tremo menyebutkan bahwa putra sulungnya, Lloyd, dengan mengagumkan telah menyelesaikan semua pekerjaan konstruksi yang mereka butuhkan. Namun, setelah pesta, kota menghadapi bahaya besar, dan pada saat itu, Lloyd dan para pengawalnya mengorbankan diri untuk menyelamatkan banyak nyawa, meninggalkan Lloyd dalam keadaan koma yang tidak biasa. Baron terburu-buru menuju Tremo, khawatir akan keadaan putranya. Dia teringat kembali semua momen yang dibagikannya dengan Lloyd yang baru, yang tidak pernah memanggilnya ayah, hanya Baron. Sekejap, Frontera ragu apakah pemuda itu benar-benar putranya. Namun sebelum dia bisa merenung lebih jauh, seekor monster muncul di jalan. Sang kesatria turun dari kudanya dan menginstruksikan Count untuk melanjutkan perjalanannya sementara ia menghadapi makhluk itu. Ia mempertahankan diri dari serangan pertama binatang buas tersebut, meminta maaf kepada Count, dan berjanji untuk bertemu lagi di Tremo. Kesatria dan monster itu menyerang secara bersamaan, tetapi serigala itu terlalu kuat. Ia mematahkan pedang kesatria dan menggigit bahunya. Meski demikian, kesatria terus bertarung, bahkan ketika ia terdesak. Ketika ia mengira nyawanya akan melayang, Baron dan Baroness muncul, membantu mengalahkan serigala tersebut. Kesatria merasa malu karena tidak mampu menangani makhluk itu sendirian. Tetapi Baron mengingatkannya bahwa ia adalah seorang vasal dan merupakan tugasnya untuk melindungi rakyatnya. Tiba-tiba, Baroness memperhatikan sesuatu yang mengkhawatirkan, sekawanan serigala yang mendekat. Meskipun terluka, kesatria tetap berdiri menghadapi serigala-serigala itu, sementara Baron dan Baroness mulai kehilangan harapan. Lalu, Javier tiba, dengan cepat menyingkirkan serigala-serigala tersebut dan menawarkan untuk mengantar mereka, menanyakan apakah ada yang terluka. Kesatria Baron tahu bahwa Javier memiliki keterampilan yang mumpuni, tetapi bertanya-tanya apa yang membuatnya begitu kuat sejak tiba di Tremo. Baroness bertanya apakah Lloyd baik-baik saja. Namun, Javier tidak bisa memastikan apakah dia masih hidup atau tidak. Dia menjelaskan bahwa setelah raksasa itu dikalahkan, Lloyd tidak memiliki detak jantung. Dalam kepanikan akan kehilangan rumah barunya, Javier tiba-tiba merasa lega ketika detak jantung Lloyd kembali. Meskipun ia yakin bahwa jantung Lloyd telah berhenti,
Ia masih memiliki denyut nadi dan bernapas. Saat menyentuh dada Lloyd, Javier merasakan hati triple circle berputar dengan kecepatan yang luar biasa akibat medan magnet yang dihasilkan. Ia tidak bisa menentukan kondisi jantungnya, hanya bahwa medan tersebut yang membuatnya tetap hidup. Kembali ke masa sekarang, orang-orang berusaha membangun kembali kota. Javier menjelaskan bahwa tuan muda berada di rumah Count, di bawah perawatan seorang dokter. Namun, kondisinya belum membaik. Count merenungkan pertarungan mereka melawan makhluk yang mengerikan itu. Tetapi Javier bersikeras bahwa dia hanyalah pedang yang digunakan Lloyd. Kekuatan Lloyd sendiri yang berhasil mengalahkan monster tersebut. Mendengar ini, bahkan orang tua Lloyd Frontera pun tidak percaya bahwa dia memiliki kekuatan itu, sampai mereka mendengar bahwa para bangsawan lain sedang menuju rumah Count untuk memberikan penghormatan kepada Lloyd. Mereka mengakui bahwa tanpa dia, semua orang pasti akan membeku sampai mati. Lloyd tidak hanya menyelamatkan orang-orang dari laut, tetapi juga membantu seorang prajurit yang terjebak di puing-puing, mencegah kebakaran besar menghancurkan kota. Memang, seluruh kota mengakui bahwa mereka diselamatkan berkat Lloyd Frontera, dan semua orang di luar rumah Baron memberikan penghormatan kepadanya. Seorang pria mencoba memicu pertengkaran, menyalahkan Lloyd atas insiden itu karena sebuah patung yang ia buat. Namun, ia dipukuli oleh kerumunan yang cukup marah. Di dalam ruangan, Lloyd Frontera akhirnya terbangun. Kepalanya terasa sakit, dan beberapa notifikasi sistem muncul di depannya. Ia ingat menggunakan triple mana blast seperti orang bodoh dan bertanya-tanya apakah ia benar-benar masih hidup. Sistem mengonfirmasi bahwa dia masih hidup, mendorong Lloyd Frontera untuk bertanya bagaimana hal itu bisa terjadi, karena seharusnya jantungnya sudah meledak. Saat itu, Javier memasuki ruangan dan terkejut dengan pemandangan tersebut. Lloyd senang melihatnya dan segera bertanya berapa banyak yang akan dibayarkan untuk konstruksi. Untuk beberapa saat, Javier merasa kecewa karena itu adalah kata-kata pertamanya. Tetapi ia segera merasa bahagia karena Lloyd tampak sehat. Baron dan Baroness berlari masuk ruangan, memeluk putra mereka yang baru saja terbangun. Apakah dia benar-benar Lloyd, atau bukan tidaklah penting sekarang. Mereka hanya bersyukur dia masih hidup. Di ibu kota kerajaan Magenta, seorang pelayan melapor kepada sang ratu mengenai surat dari Count Tremol. Ratu tertarik bahwa ada orang seperti itu di kerajaannya dan memerintahkan bawahannya untuk mengirim pesan kepada Baron Frontera agar membawa putranya dan pengawalnya. Yang Mulia Ratu, Alicia Magentano, menyatakan bahwa dia akan menemui pria ini dan menilainya sendiri.